di Juma Kodok. Saya sudah ada, Oh, geser, semua geser. Mana yang kesurupan? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si penghujat ini. Juma, kamu masih belum sadar, Juma? Saya harus sadar apa, Mas? Apa yang harus saya sadari, Mas? Kamu itu pengikut kesesatan. Kenapa kamu nggak berubah-ubah dari sekarang kamu ini? Kesesatan yang mana yang saya ikuti? Yesus berkata hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang diutus Tuhan. Mana sesat saya? Sesatnya saya di mana? Bang, di surga itu tidak kawin mengawin, Bang. Itu di mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan. Itu ustadz kau aja yang sebut. Tunjukkan segera. Gak benar dong. Di mana dalilnya? Tidak ada kawin mawin di surga. Ayo. Daripada kau disadarkan oleh Tuhan, mending kau disadarkan oleh manusia, anak kecil yang menyadarkan kau, Juma. Itu kan? Tengoklah. Berbicara tanpa dalil. Mana dalilnya pengakuan Yesus bahwa di surga tak ada kawin mawin? Justru Yesus mengatakan di dalam Matius 19 nomor 29, pengikutnya dijanjikan 100 istri di surga. Ayo. Sudah jelas-jelas kali ini 72 bidadari kawin. Ya, Yesus menjanjikan muridnya 100 istri. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Dan Yesus menjanjikan penyembahnya neraka. Jelas kok itu. Ini izinkan bertanya bersama. Apa alasan Muhammad gauli anak kecil itu? Coba kasih. Mana buktikan siapa anak kecil yang digauli? Ayo. Aisyah, ayo di surat. Di mana itu tertulis Aisyah digauli pada masa anak-anak? Ayo. Ini fitnah penyembah manusia. Itu fitnah. Itu fitnah. Kenapa emosi? Anda memfitnah, mengatakan Rasulullah menggauli anak kecil. Mana buktinya? Lah emang ada datanya. Mana? Tunjukkan. Ada di mana? Itu. Ada itu. Oke, buka. Oke, silakan. Silakan. Sebentar. Kasih besarkan. Adinda Pandi, besarin orang-orang ini. Kasihan mereka ini adalah penyembah roh gelap. Silakan. Tunjukkan kepada saya. Daripada penyembah batu, Bang. Oke, tunjukkan. Kita bongkar nabi palsunya. Yang di atas tiang pohon yang menggantung ini punya batu dua loh, kiri dan kanan. Kalau dia berjalan batulnya saling senggol. Ayo, tunjukkan. Kodok panik, Juma kodok panik. Tidak ada panik. Menghadapi penganut agama warisan penjajah, saya nggak pernah panik, Bung. Kristen itu kualitasnya lebih besar dari Muslim. Kualitas apa dari Kristen? Kualitas dari Kristen apa? Tunjukkan satu kualitas dari orang Kristen di Indonesia itu apa? Oke, tunjukkan. Ini dia Bang Juma. Bukhari 4739. Sahih ya. Oke. Baik. Oke, ini dia nih. Tunjukkan di situ tertulis menggauli. Silakan. Ya, oke. Silakan. Oke. Aisyah, Nabi menikahinya saat berusia 6 dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. 9 tahun kau bilang. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersyaratkan orang ikut perang Badar minimal 15 tahun. Oke, berarti nggak pas ya hadis ini bohong ya? Hadis ini bohong. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Ayo. Diriwayatkan oleh ini Sahih Bukhari ya. Itu yang perlu kau tahu, diriwayatkan oleh Bukhari. Terus yang menuliskan pertama kali, yang memberitakan pertama kali itu siapa? Ayo. Sanatnya, ayo. Siapa? bin Urwah. Oke, jelas ya. Urwah menulisnya. Urwah itu menulisnya di mana? Ayo. Urwah menulisnya di mana? Ayo. Oke,
Ini kan jelas ini kan, udah Iya, jelas ini. Apalagi yang mau Anda Urwah, saya bantah? tahu, saya paham. Pada saat kapan Urwah menuliskan dan usia berapa dia menuliskan itu? Ayo. Mampus. Ya Anda cari tahu dong. Ya Anda cari tahu lah. Kok saya suruh Anda cari tahu? Allah Saya sudah Akbar. menyediakan Anda yang datanya. memberitakan Sekarang yang sebuah jadi pertanyaan, pemberitaan. sekarang jadi pertanyaan, hadis ini palsu ya? Dari perkataan Anda, hadis ini palsu. Benar-benar diriwayatkan Bukhari. Benar, berarti dan deal. Bukhari Ya menerimanya. udah. Jelas. Clear. Tunggu. Clear. Bukhari menerimanya itu dari sanad yang bernama Urwah. Pertanyaannya, Urwah pada saat itu di mana? Dan usianya berapa? Ayo, Hasim menerima dari Kalau bapaknya. Anda menolak, pertanyaannya cuma satu. Anda menolak. Dengarkan saya. Bagaimana Hasimnya- Anda menolak hadis ini? Hasim menerima dari bapaknya yang bernama Urwah. Urwah mendapat informasi dari mana? Cak Ayu, Cak Ayu. Urwah menerima informasi bapaknya itu Aisyah. dari mana? Dari bapaknya Aisyah. Hah? Tertulis di mana itu? Kitabmu sendiri. Berarti hadis Tertulis itu di salah, mana? Iya, saya tahu itu Bukhari yang menuliskan, meriwayatkan. Menerima kemudian sanadnya itu dari Benar Hasim. nggak Muhammad Hasim itu menerimanya jauh dari 9 Urwah. tahun? Urwah menerima dari mana? Miau. Saya tanya benar apa enggak itu Muhammad Gaulis Aisyah 9 tahun berapa enggak? Itu Jawab aja dulu. benar dituliskan oleh Bukhari. Tapi Cabul dong. sanadnya sampai Urwah. Sekarang pertanyaan saya, Bang, Urwah ini mendapatkan Juma nggak informasi percaya itu dari hadis mana? nih. Hei. Juma nggak percaya hadisnya nih. Saya Meskipun tanya, hadis itu Urwah sahih. menerima dari mana? Ayo. Dari Diam. bapaknya Aisyah, saya kan menjawab dari Mana? bapaknya Di mana Aisyah. tertulis? Di mana Di sini tertulis? tadi. Urwah menerima Di sini dari tadi. bapaknya Aisyah. Di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Tunjukkan. Oke. Oke. La 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 la. Oke, ini dia. Nah, Ini Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Nah, udah jelas kan? Nah, ini dia. Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Udah jelas. dari bapaknya dari Aisyah, dari Apalagi yang bapaknya mau dari Anda Aisyah bantah? maksudnya apa? Ya, Anda lah yang maksudnya nih. Anda mengerti apa? Nah, Apa? Ini, Di coba, situ kita bacakan ya, dikatakan kita baca Urwah ya. menerimanya dari Kita Aisyah. baca. Urwah itu diterangkan sebagai Dari- bapak dari Hashim. Wah, parah kali kau, Bah. Ada mah. Nah, ini Urwah Ayo, dari ayo, bapaknya ayo. dari Aisyah. Nah, Dari Anda lihat bapaknya kan? dari Aisyah. Jelas ini. Kalau memang Anda mau Maksudnya membantah, apa? Maksudnya Aisyah memberitakan ke Gini, gini, bapaknya gini. gitu. Jadi Aisyah memberitakan ke pertanyaannya bapaknya. dulu gini. Bapaknya, dengar dulu, dengarkan saya. Aisyah memberitakan kepada bapaknya. Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini siapa? gini aja Juma. Gini Anda aja, gini menerima hadis aja. ini atau enggak sih? Anda menerima Saya hadis ini atau terima tidak? hadits itu dari Ya udah, Bukhari. clear. Ingat. Nggak perlu lagi Nah, sekarang dipertanyakan. kita Udah clear tuh. sekarang informasi Iya, itu clear kita sudah itu. telusuri. Tidak perlu kita pertanyakan lagi. Kita telusuri sanatnya, informasinya kita telusuri. Kalau Anda sudah terima ya udah clear. Ngapain Iya, saya lagi dibahas? terima hadis itu Berarti memang terputus, Cak Nabi Ayu. Muhammad menggauli Aisyah di umur 9. Benar. Ya, kamu jujur dengarkan saya. Anda menunjukkan Aisyah memberitakan kepada bapaknya apa yang diberitakan kepada bapaknya. Bapaknya itu siapa? Bahwa dia digauli umur 9 tahun. Itu yang diberitakan. Dia itu beritakan kepada bapaknya siapa? Anda menerima ini atau enggak sih? Itu aja dulu. Anda menolak hadis ini. Tidaklah mungkin, dengarkan saya. Tidaklah mungkin hal digauli, diceritakan hal tersebut kepada orang lain meskipun itu bapaknya. Dan ingat, Berarti Urwah begini, itu- Anda menolak hadis ini kan? Berarti Juma menolak hadis ini. dengarkan saya biar Anda waras. Biar Anda waras ya. Dengarkan. Ketika kemudian Urwah menerangkan itu kepada anaknya Hashim, Urwah itu sudah pikun. Dia sudah 100 tahun usianya di atas. Di atas 100 tahun. Dan dia menyampaikan itu kepada Hashim anaknya pada saat di Irak. Dia nggak bersama dengan Aisyah. Dia nggak bertemu dengan Aisyah. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah.
Pemberitaan dari Hashim yang itu itu didapat maksudnya- dari bapaknya yang Aduh, sudah Lord. pikun. Jangan terlena dengan jangan takia. make. Alamak. Itu tak bukan takia. Haus, jangan Anda coba make. cari. Saya tanya, mata rantai sanatnya Hashim menerima dari bapaknya Urwa itu di mana? Pada saat di mana bapaknya si Hashim ini? Apakah saat di Madinah? Apakah saat di Mekah? Atau saat di Irak? Dan pada saat di Irak, apakah masih ada sahabat Rasulullah atau keluarga daripada Aisyah atau keluarga Rasulullah yang pernah bertemu dengan Hashim atau Urwah? Ada nggak? Oke, saya tunjukkan lagi Oke. sanaknya lebih jelas nih. Rupanya ada di sini Iya, dia. silakan. Ah, oke, Silakan, oke. silakan. Sebentar ya, sebentar. Silakan. Silakan. Oke, ini dia. Oke. Eh, Oke. ya. Apa lagi yang kau ingin tunjukkan dari Google? Google pula. Ini Aduh. aplikasi lo, bro. Aplikasi bukan Google. apa? Ini dia. Aplikasi apa? Apa aplikasinya? Hah? Apa Oke, aplikasi saya nama tunjukkan. aplikasinya? Iya, silakan. Ini berbayar saya lo cuma. Saya nggak gratisan nih. Ini dia. Oh, silakan aja Anda bayar, silakan. Oke. silakan. Saya berbayar nih. Iya, silakan. Ini dia, udah jelas ya. Iya. NC Hadis. NC Hadis apa itu? Itu di kitab apa itu NC Hadis? Ensikopole. Apa itu? Aduh, cuma Apa ini. itu? Apa itu? Anda nggak menerima Apa sih? itu? Kitabnya? Anda terima nggak sih kitabnya hadis apa tadi? Itu? Anda nggak- Kitabnya oke. apa itu? Anda nggak? Kitabnya apa itu? Enggak, saya bertanya Kitabnya apa dulu. Anda terima nggak sih hadisnya? Ini Ada Hadis, hadis. Ada hadis. Ini dia Hadis, sanadnya saudara. cuma jelas kok. Tapi Oke, kalau Anda menolak silakan, ini ya silakan. silakan gitu. Ya ampun. Tahun wafat 58 Hijriah, udah jelas kan? Terus? Enggak, informasinya itu kan dari Ya udah Urwah. ini jalur. Sekarang kamu yang saya kejar, Urwah menerima dari mana? Dari Mampus. Aisyah binti Abu Bakar. Dah, Ini di dia. mana Aisyah pernah bertemu Aisyah dengan binti Abu Urwah? Bakar. Di mana Aisyah pernah bertemu Urwah? Ayo. Ya Anda cari datanya dong. Kok Anda tanya Ya. ke saya? Berarti ini nggak betul. Anda Dari- membawa dari- data. dari uraian Anda, Ketika berarti ini- ditanya, Anda pertanggungjawabkan. Contoh misalnya gini, contoh. Dengarkan saya. Lukas menulis di dalam Lukas 2 nomor 22, 21, Jangan 22. lari-lari, bahas dulu Tunggu. ini. Gantian. Lukas mengatakan Nabi kau- Yesus Nabi kau belum kelar. Lukas mengarang Yesus bersunat pada hari ke-8. Lukas menerima Lari-lari informasi ini dikasih dari mana? tadi si Zumane. Hei. Lukas menerima informasi Buka lagi Yesus datanya, Bang. bersunat. Parah. Lukas berkata Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas dapat informasi itu? Jajat jantung. Pegang jantungmu, Dek. Hei, pegang jantungmu, Dek. Pegang. Selesaikan dulu ini cuma. Sudah selesai. Aku tanya, dari mana Urwah Ini, selesaikan dulu menerima dong. informasi itu? Kalau dia mengatakan dari sini, di mana dia Aisyah, ini kan menerimanya? jelas. Iya, di mana dia pernah menerima Urwah dari bertemu Aisyah? Di Udah mana jelas, pernah kan? Urwah bertemu dengan Aisyah? Itu pertanyaan saya. Hah? Di Ini mana? kan jelas ini. Urwah Ini kan menerima jelas. dari Aisyah. Ini kan jelas. Anak orang aja kau jadikan sebagai Tuhan. Apalagi informasi-informasi link. Sekarang pertanyaan saya, di mana Urwah bertemu Aisyah? Gini aja bro, biar Ngerti kita clear tentang ini. hadis, Anda terima bahwa hadis ini hadis atau tidak? memalukan. Gitu aja. Nggak ngerti hadis, nggak ngerti Anda asbabul terima- wurud, bukan bawa-bawa nggak ngerti. Anda ini payah. muter-muter. Orang belajar hadis Cuma itu berpuluh muter-muter tahun. Ini modal Google, ditipu sama Google. Parah. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Berarti ini tadi palsu ya? Gini. Di mana? Hadis ini palsu ya? Dengarkan. Kalau kau tidak dengarkan, kau turun. Dengarkan. Di mana Lukas mendapat informasi Yesus sunat pada hari ke-8? Jantung, pegang. Ginjal, pegang. Nanti copot. Mampus. Ayo. Kok Di mana mampus Lukas pula? menerima Apanya yang informasi mampus? Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Bahas dulu nabimu cuma. Bahas dulu yang itu tadi. jantungnya Clearkan. Ayo.
Jawab pecah. saya. Selesaikan dulu yang Panggil tadi. semua Satu-satu kita orang bahas. terhebat di Yang tadi kita Kristen. Jawab clearkan. pertanyaan saya. Anda, Jawab pertanyaan tunggu saya. dulu. Dari mana Ya, nanti Lukas kita menerima jawab. Nanti kita informasi jawab itu, Yesus gampang. sunat hari ke-8? Jawab. Ya gini bro, yang ini tadi Anda terima atau tidak? Kalau Anda terima ya udah biar kita lanjut ke Lukas. Saya terima pengabaran atau itu, tidak? saya terima. Tapi hadis itu Berarti benar ya? terputus, Cak Ayu. Terputus, Candoleng. Kau tahu artinya terputus? Informasi itu terputus. Dia mengaku bahwa Aisyah, bahwa Rasulullah menggauli Rasulullah pada usia 9 tahun. Itu pengakuan Urwah. Kita tanya Urwah, kamu dapat informasi dari mana? Katanya dari Aisyah. Nah, ditanya lagi, kapan Aisyah pernah bertemu dengan Urwah pada saat Urwah di Irak? Kapan? Mereka bertemu tanpa sepengetahuan Juma. Ya, Ya kan? tidak begitu cara belajar hadis, Cak Ayu. Makanya kau ditertawakan Harus umat Islam. dia ngasih tahu sama Akbar, Juma. Masya Allah. Iya, tidak begitu, tidak seperti gini, kitabmu. Jum. Asal ditulis, asal dikabarin, tidak jelas informasinya dari mana. Ya, Sekarang ya. saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Dari Ini mana atau Lukas tidak? tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Mencret. Selesaikan Nabi dulu. Muhammad Anda cabul terima nggak? atau tidak? Mencret. Aku Mencret. sama publik bahwa mencret Nabi sih? begitu. Mencret. Baru. Mencret. Saya sudah akui. Ya, bukan Hadis mencret. itu Anda keterangannya terima atau sahih. tidak itu? Saya Isinya sudah benar atau bukan enggak? kayak Benar begitu ya? cara belajar Islam. Iya, Nggak benar, gitu, itu nggak benar. gitu cara belajarnya. Berarti benar ya. Sekarang Berarti hadis ini sahih ya, benar sejarah ya. menorehkan, dengarkan saya, dengarkan. Udah, Bang, udah, Bang. Sejarah menorehkan, Udah benar itu, benar itu, dengarkan. Jum. Jumaat. Perang Badar itu syarat untuk ikut usia harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu artinya Siti Aisyah sudah 15 tahun usianya. Tapi saat perang Badar, Rasulullah belum menikahi Siti Aisyah. Ayo. Berarti hadis dari keterangan yang Anda berikan, berarti Berarti Isinya palsu, kan? keterangan Urwah itu Cuma menolak hadis keterangan nih. seperti keterangan penulis kitab Bible. Saya ulang ya. Iya, enggak Saya ulang apa-apa. Artinya enggak apa-apa hadis ini palsu. Berarti menurut Juma, penyembah Yudas hadis ini dengarkan. enggak Penyembah betul Yudas ya. dengarkan dulu gurumu bicara. Syarat ikut perang Badar semua baik laki maupun perempuan harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti di situ usianya sudah 15 tahun minimal. Dan saat perang Saya Badar, nggak membantah Rasulullah Anda. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum menikahi Siti Aisyah. Keterangan saya ini Anda boleh baca, cari di Google, karena Anda asalnya Google kan? Nah, cari di Google. Sekarang permasalahannya adalah kalau 15 tahun saja belum dinikahi oleh Rasulullah, lalu Urwah dapat informasi dari mana kalau dia itu digauli usia 9 tahun? Oke. Saya terima informasi Anda. Saya terima. Berarti Oke. ini palsu dong hadisnya, kan gitu. Itu aja kesimpulannya. Sekarang Berarti hadis ini permasalahannya palsu. adalah Berarti Juma mengatakan hadis ini nggak betul. Sekarang kan gitu. permasalahannya Anda mau mengatakan palsu silahkan. Oke? Anda mau mengatakan sahih silahkan. Saya sudah membeberkan secara sejarah. Sekarang pertanyaan Anda yang saya. mengatakannya, kan? Diam. Secara tidak Diam. langsung Anda Diam. membantah hadis Sekarang ini. giliran Anda tunjukkan dasar Lukas menuliskan Yesus itu mengatakan Yesus Tuhan kau itu nonotnya dipotong hari ke-8, itu informasi dari mana? Jawab. Akui dulu Muhammad tukang cabul bukan? Akui La dulu, haula wala Muhammad. quwata illa anak binatang. Yang cabul itu Kau yang anak binatang, mamamu babi kau. itu digauli sama anjing sampai kau Mama lahir. kau pelacur, Juma. Turunkan biadab Yesus ini. lu, Turunkan. Yesus lu itu cabul itu. Turunkan. Jangan dibawa ke Ingat ya, sana. ingat ya Kristen, ingat ya Kristen. Waalaikumsalam. Kalian itu menjadi Kristen karena nenek kalian yang perempuan diperkosa oleh Belanda, paham kau? Tidak ada Kristen di Indonesia ini kalau bukan dari keturunan penjajah.
atau budak seks penjajah, atau pembantu penjajah, atau budaknya penjajah. Juma, Paham? lihat Ngerti kalian? faktanya TKI yang banyak diperkosa oleh orang. Apa Juma? Kau tanya nenekmu kenapa kau bisa banyak jadi Kristen? diperkosa oleh orang-orang Kau tanya Arab. kakekmu Karena di kenapa Al-Quran kalian bisa jadi disebutkan Kristen? bahwa- Kalau bukan keturunan PKI, Ya karena pasti kami budaknya percaya Belanda. Yesus, itu Tidak aja, mungkin, tidak lebih dari tidak itu. mungkin orang pribumi menjadi Kristen kalau bukan budaknya Belanda Kenapa? atau pemuas seksnya Belanda atau mantan PKI menjadi Kristen. Itu saya pertanggungjawabkan itu. Itu karena Ngerti? Atau pikiran Anda binatang yang terlalu menggauli mama sempit. kalian sampai kalian itu menyembah sesama kalian manusia. Paham? Ngerti ya? Jadi saya umumkan, Kristen di Indonesia kalau bukan budak Belanda pasti bekas mantan pemuas seks penjajah sehingga keturunannya seperti Saya kalian tahu. sekarang menjadi Kristen. Lihat Tidak hadisnya, mungkin kan? kalian itu Anda keturunan berusaha pahlawan. membantah hadis ini. Mustahil. Saya kasihan sama Anda, Mustahil Kristen itu keturunan pahlawan. Mustahil. Pasti keturunan budak penjajah. Itu. Camkan itu baik-baik. Pertanyaan Anda saya. keras sekali. Kalau Anda tidak sanggup dan kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun. Kristen di Indonesia Anda saya tidak pernah keras takut sama sekali. kalian. Siapapun kalian. Mau kalian tentara, mau kalian TNI, saya tidak pernah takut. Kalau berbicara mengenai akidah, oke? Hilang. Jadi jangan menghujat, jangan menista, wahai binatang-binatang laknat. Nanti kukunya ginjalmu. Oke? Jangan kau menghujat. Saya naik ke sini udah sopan-sopan, saya mau menjawab pertanyaan yang menyakitkan dari kalian. Ngerti? Kau tidak sadar itu. Tuhan yang kau sembah itu turun ke bumi, kurang kerjaan merobek perawan wanita. Ngerti kalian? Hah? Kenapa dewa itu yang bernama Yesus itu datang merobek perawan orang? Gila. Biasanya yang merobek perawan itu orang dewasa. Ini anak bayi, kurang kerjaan. Kenapa dia nggak ciptakan dirinya sendiri seperti Adam aja? Kenapa harus merobek perawan? Iseng. Tuhan kau itu kurang kerjaan, tahu nggak? Hah? Dewa turun ke bumi. Kenapa nggak langsung turun? Hahaha. Akulah dewa pencipta langit dan bumi. Kenapa harus robek perawan orang sih? Hah? Sudah begitu perawan ini si dirobek. Dia punya perawan dirobek, habis itu difitnah sekampung, sampai hari ini nggak diterima oleh orang-orang sekampungnya. Dasar binatang kalian laknat. Dasar agama warisan penjajah. Kau berhadapan saya di meja hijau, saya tunggu. Orang sopan-sopan dialog, bertanya yang baik. Kau bilang-bilang menggauli, mencabuli, dasar binatang kau. Kutanya sama kalian ya. Kutanya, dengarkan baik-baik. Di dalam agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah berdasarkan Bible Perjanjian Lama. Camkan itu baik-baik. Tidak ada syarat sah nikah. Jadi kalau tidak ada syarat sah nikah, itu apa namanya? Cabul. Agama cabul. Apa syarat sah nikah dalam agama Kristen? Tunjukkan kepada saya. Apa batasan menikahi? Apa batasan menikahi perempuan? Berapa umur perempuan dalam Kristen bisa dinikahi? Jawab saya. 3 tahun. Dasar Diperot-perot satu pengajar. Sudah minoritas kerja yang menghujat. Saya siang malam membela Yesus. Saya tidak pernah menghujat Yesus. Asal kau tahu itu. Ya karena itu mamamu, bapakmu siang hari makan daging anjing. Hah? Siang hari, siang malam makan daging babi. Itu mamamu, bapakmu. Jadi spermanya itu terdiri dari apa? Hah? Nutrisi yang berasal dari saripati babi dan anjing. Ngerti kau? Sampai dia prot hamil, yang keluar manusia separuh babi. Itulah kalian. Kalian itu separuh babi. Biadab. Makanya mulutmu itu nggak pernah sopan. Ajaran kasih apa? Kasih anjing kalian itu. Udah dibilang jangan kau menghujat, jangan kau menista. Apa sabar-sabar Bang Suma? Apa bersabar? Kau masih bisa sabar, nabimu digituin. Potong nonotmu sana. Kurang ajar. Coba kau ketemu saya. Kau ngomong kayak gitu, kukunya ginjalmu. Ngerti kau?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai. Apa sih salahnya kau bertanya baik-baik? Hah? Apa salahnya Rasulullah kepada kalian? Hah? Kalian menikmati Indonesia merdeka karena umatnya Rasulullah yang berjuang. Ngerti kau anjing? Kalau tidak ada umatnya Nabi Muhammad, kau masih jadi budak. Hah? Kau masih jadi budak. Kau masih kerja rodi sama dengan kakek nenekmu. Kau tukang lap sepatunya penjajah. Andaikan tidak ada umatnya Rasulullah. Mana umatnya Paulus? Anjing. Umatnya Paulus mana? Ketika masa penjajahan kalian kemana? Hah? Kalian kemana? Ketika umatnya Paulus menjajah Nusantara ini, kakek nenekmu kemana? Kutanya kau sekarang, laknat. Woi, pemakan babi. Ketika umatnya Nabi Muhammad bersatu padu mengusir penjajah penyembah Yudas, nenek kakekmu ngapain? Coli di bawah pohon tomat? Kakek nenekmu lagi digauli sama babi gitu? Dasar anak setan. Kau diskusi-diskusi agama aja yang baik itu loh. Kau bertanya-bertanya ketika kita sudah jelaskan, kau terima itu penjelasan kami. Jangan kau baluri dirimu dengan kebencianmu yang selama ini memang sangat benci kepada kami karena majikanmu nggak berhasil untuk merebut Nusantara ini. Kakek nenek kami yang berhasil. Telusuri siapa Nur Alim itu. Kau cari silsilahnya. Dasar anak setan. Biadab. Udah minoritas kau kayak gitu gayamu. Gimana kalau kau sudah mayoritas? Dan jangan pernah kau pikir saya kasih kau belakang kalau kau hujat Nabi ku, enggak. Kau lapor sekarang. Kau pergi sekarang di kantor polisi, laporkan Bang Suma sekarang. Lapor. Jadi kamu itu bertanya aja. Kamu udah bertanya udah nyakitin kita, ngerti nggak? Hah? Kau bertanya aja itu udah nyakitin kita. Kan bisa kamu bertanya baik-baik kan? Kau bertanya yang sopan, sama seperti saya bertanya baik-baik. Dari mana Lukas tahu? Coba. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hatimu. Kalau saya mau. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Apa gitu penghujatan? Tidak. Tapi kau bertanya apa? Anjing. Hah? Kau tanya apa barusan? Kau sepertinya sudah bisa baca kitab Gundul. Kau sudah bisa baca hadits. Kitab hadits itu gundul tanpa harakat. Biadab. Datang-datang kau tunjukkan tanpa malu-malu, yang kau tunjukkan link pula dari Google. Google itu siapapun bisa. Kan agamamu seperti itu kan. Dari dulu, dari sejak penjajah kan. Dari sejak pertama agamamu itu dipijakkan kakinya. Tuhan disetting menjadi manusia. Manusia kalian setting jadi Tuhan. Siang malam kita bela Yesus, justru kau menghujat. Apa itu yang dikatakan ajaran kasih? Hah? Kasih biadab kau. Inilah orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini, kau mengatasnamakan agamamu. Kau naik di komal Islam itu kau bicara yang sopan. Kalau saya mau nyakitin hatimu, saya bisa. Contoh, Yesus bukan Nabi Isa. Isa lahir dari perawan suci tanpa digauli oleh seorang laki-laki. Yesus dikatakan di dalam kitab Talmud anak haram, anak zina. Kalau tuduhan daripada Talmud itu salah,
Tolong pertanggungjawabkan, Yesus ini siapa? Kenapa ada bapaknya bernama Yusuf? Saat bertunangan, kok dia sudah hamil? Kenapa kemudian Yusuf mau menceraikan tunangannya? Apakah salah ketika kemudian Talmud mengatakan Maria hamil akibat zina? Karena kitabmu juga menerangkan dia bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kalau saya mau nyakitin hati kau, itu bisa. Yesus sekarang naik ke langit, naik ke surga. Apakah dia masih manusia atau sudah Tuhan? Sudah Tuhan. Tuhan itu maha besar. Sekarang pertanyaan saya, berapa besar nonotnya Yesus sekarang? Kalau saya mau nyakitin hati kau, Yesus terangkat tidak mungkin tetap manusia. Kalau dia tetap manusia di langit itu, di dalam surga itu, dan dia adalah Tuhan, bagaimana dia monitor alam semesta? Harus dia besar. Pertanyaan saya, berapa besar sekarang massa biji pelernya itu? Jawab. Kalau saya mau nyakitin hati kau, berapa kemudian uratan daripada lubang anusnya? Kalau dia tidak disetrika, anusnya tetap keriput. Berapa uratannya? Berapa garisan-garisan anusnya itu? Pernah kau hitung? Biadab. Kalau saya mau bertanya, nyakitin hati kau, apa betul biji zakarnya satu sebesar bumi ini? Kalau saya mau nyakitin kau, banyak. Di mana suara kentutnya Tuhanmu sekarang? Kalau dia kentut, karena Tuhanmu itu sekarang sudah maha besar, menggema kemana-mana. Ini kalau saya mau menghujat, hancur kau. Betapa besar sekarang giginya Tuhan kau itu. Giginya sebesar apa sekarang giginya? Kalau kita mau menghujat ya. Tapi Islam itu tidak diajarin kayak begitu. Kau naik-naik di sini bikin naik darah saja. Ada tamu saya. Dari mana? Oh, oke teman-teman, saya pamit sementara ya. Lain kali kalau ada yang namanya Tion itu panggil saya, biar kukunya ginjalnya Sudah sekalian. aku blokir kan, tidak bisa. Jangan diblokir, Mantap, mantap Guru Ndaku. ginjalnya itu harus dikunyah. Dasar yang menghujat. Amarahmu, amarah kami. Kucincang kau nanti jadi capcay. Kau rasa. Belum tahu kalau umat Islam marah kau ya? Belum tahu? Kau belum pernah lihat umat Islam marah? Orang majikanmu aja lengkap dengan senjata kami usir. Apalagi kau cuma modal pantap. Saya izin sebentar deh, ada tamu saya di bawah. Siapa dulu Guru Ndaku? Siap, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ivan, buka blokirnya biar dia naik lagi. Siap. Oke. Ya, silakan kawan-kawan sambil di tap layar ya. Biar komalnya kuat. Jadi himbauan kepada kawan-kawan kita yang Kristen, mohon kalau naik komal diskusi itu beradablah ya kawan-kawan ya. Silakan. Yang bisa dialog silakan. Nggak usah sebut-sebut seperti tadi, seperti Tian itu. Karena kalau kami balik menghujat, itu akan lebih fatal, lebih parah dampak yang kalian rasakan nanti. Silakan Bang naik. Teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa di tap layar. Bang naik silakan. Shalom. Ya, selamat siang. Selamat siang. Agak noise, perbaiki dulu itu jacknya itu, naik. Coba tes Bang naik. Shalom. Ya, sudah bagus, coba tes. Oke, udah mantap. Oke. Silakan Bang naik. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Ya, silakan. Tanya saya di mana ayat Tuhan Yesus mengatakan Tuhan. Enggak, ini aja Bang. Siapa suruh sembah Yesus? Itu aja mungkin bagus temanya. Silakan. Tolong kawan-kawan Kristen. Iya, Yesus sendiri yang menyuruh kami menyembah. Baik, tunggu nanti bentar Bang tunjukkan ayatnya ya. Kawan-kawan yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa di tap layar minimal 100k biar komalnya kuat. Sekali lagi kami himbau kepada kawan-kawan kita Kristen, mohon kalau naik diskusi yang beradab lah ya. Bang Kores kena lagi, Bang Kores. Bang Zuma kena juga.
Bukan aku. Aku tadi ngomong sedikit kena loh, sial. Masa sih? Tapi alhamdulillah gurunya ngomong banyak baru kena. Ini iya kayaknya Bang Zuma kena ini. Ya udah aku besarin aja Bang siapa? Bang Jonathan supaya kena juga dia. Ahi Pandit, pares saja pares. Aku lagi makan soalnya. Aku lagi makan Iya, ini, biar baru kena, biar pulang kena. jumatan. Aku makan dikit lagi ya. 3 menit lagi baru gabung. Biarin dia narasi dulu. Siap. Silakan Bang Naik. Tunjukkan ayatnya. Jadi sebelum saya lanjut sebentar dulu, aduh saya lupa sampaikan. Jadi bahwa teman-teman ya, untuk kawan-kawan kita Kristen, mohon kalau naik dialog yang beradab ya. Jangan sampai kami balik menghujat kalian, hancur kalian semua, sampai ginjal, sampai jantung, retak semua. Ya. Kami ini masih apa ya? Masih terlalu sabar menghadapi kalian ini. Kalian ini sudah minoritas, baru ngomong, aduh. Gimana ya? Kalau Tian itu di depan kami tadi sudah selesai si Tian itu. Ya, sambil di-tap-tap kawan-kawan ya. Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan naik, silakan naik. Itu temanya itu, cocok. Terus Silakan naik. Mana tadi ayatnya yang kamu hendak tunjukkan? Silakan. Banyak ayat di dalam Alkitab. Ya, satu aja dulu, silakan. Mana ya? Kenapa Yesus kami menyuruh menyembah dirinya. Siapa suruh sembah Yesus, atau Yesus sendiri yang menyuruh, atau orang lain? Silakan. Iya, Yesus menyuruh kami menjadi muridnya. Itu ada juga tertulis. Saya bertanya kepada Anda, kalau dia itu Tuhan, apakah wajib Anda sembah? Menurut pendapat Anda semua. oke, gini aja langsung ya. Kita langsung pakai dalil. Tuhan yang disembah itu kalau Tuhan beneran. Tapi Yesus kan ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Kalau dia ngaku nabi, maka semua para nabi itu diperintah menyembah Allah. Mana dalilnya? Wahyu 229, Wahyu 19:10, Wahyu 14:7, Mazmur 66 ayat 3. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di situ Yesus menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalau Yesus ada menyembah Tuhan, kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Bapaknya? Ada di langit. Ya. Matius 18:19. Nah, terus kamu menyembah Yesus itu gimana ceritanya? Coba. Walang. Ini mulai. Ya, naik, silakan naik. Kenapa kok diam? Silakan. Bukan Menurut pendapat Pak Takta, ya, kalau dia itu Tuhan, apakah kita harus sembah? Iya kalau Tuhan. Tapi kan gimana kalau bukan Tuhan? Misalnya kita nanya, Yesus, kamu itu siapa? Tuhan apa bukan? Bukan Tata, utusan Allah untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Kan udah ngaku utusan dia, ngapain saya menyembah dia? Apa tugasnya utusannya Yesus? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Gimana? Iya, saya tanya kepada Pak Takta, kalau dia mengaku Tuhan, apakah kita harus menyembah dia? Iya kalau Tuhan, tapi saya nanya ke Yesus bukan Tuhan. Anda yakin? Loh, kamu yakin ke Bible? Oh, yakin. Ya silakan, barusan ngedalil semua itu. Ya, kalau zaman dahulu kita mungkin bingung. Kalau zaman internet ini kita nggak bingung lagi. Tambah dah bingung di internet.
Oke ya, saya buktikan ya kepada Pak Tata ya. Ya, Bacalah dengan jelas ketika Tuhan mengaku dia itulah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Baca dengan jelas, Pak. Coba baca. Oke. Silakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah, saya ulangi, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Masih mau kau datang lagi besok Pak Tata? Nanti kamu sama Kores kamu itu ya. Itu Tuhan. Sekarang gini, ada nggak Tuhan itu menerima wahyu dari Tuhan? Ada nggak Tuhan itu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku? Hah? Masa ada Tuhan kayak gitu? Yesus, kamu Tuhan? Iya. Terus, apakah kamu bisa berbuat apa-apa dari diriku? Tidak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tahta Yohanes 5:37. Terus, kamu mengikuti perintah siapa? Saya menuruti kehendak Bapa. Yohanes 6:37. Bahkan saya diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 14:31. Ya. Gimana itu? Masa ada Tuhan kayak gitu? Bahkan naik keledai saja masih dibantu dia. Lukas 22:43. Ketika Yesus mau naik keledai, dibantu oleh muridnya. Ada Tuhan tidak bisa naik keledai? Sudah itu aja, Pak. Iya, silakan. Anda mengertikah siapa itu Yesus? Loh, kan sudah nanya saya barusan. So, Yesus kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, seorang nabi penyampai firman. Banyak dalilnya itu. Nah, terus Anda mengerti asalnya dari mana? asalnya dari mana? Ya dari Maria. Kan keluar dari Maria dia. Yo. Makanya Anda percaya di kata kuncinya Yohanes 1 ayat 1. Oke? Ya, oke, saya nanya. Yesus itu keluar dari Maria apa bukan? Kenapa? Yesus keluar dari dunia apa keluar dari Maria apa dari surga? Ya, dia dari surga. Bukan keluar dari Maria. Ia melalui itu Yesus. Anda Yesus baca sudah. Yohanes 1 ayat 14. Oke, Yesus Ketika dari dia dunia apa bukan? dia berinkarnasi menjadi manusia. Ada Gini, inkarnasi itu ajaran Pak pagan, dewa Takta menjadi manusia. Inkarnasi Takta itu ajaran pagan. Gini loh, tak kasih tahu ya. Ciri-ciri inkarnasi itu dewa menjelma jadi manusia. Kalau Yesus, aku utusan. Lalu Tuhanmu di mana? Apakah menjelma jadi kamu? Tidak, Tata. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tetap di langit Tuhannya. Saya tanya sama Pak Tata, Bunda Maria Silakan, itu ciptaan atau tidak? Apa? Bunda Maria itu ciptaan kah atau tidak? Ciptaan. Terus? Ya terus? Yang dicipta saat itu kah? Iya ya. Maria ciptaan kan? Hah? Ya, Maria terus ciptaan. Iya kan, apa terus? Bukankah semua itu sudah diciptakan kepada di dunia ini oleh Sang Pencipta? Iya. Dan segala sana itu terlaksana karena memang sudah ditetapkan dan diciptakan. Udah, gini loh, tugas kamu cari ayat-ayat yang mentuhankan Yesus, silakan. Loh, saya sudah baca dengan Yohanes 13 ayat 13. Anda sudah dengar kata dia? Tuhan di situ, akulah guru dan Tuhan. Nah sekarang gini. Iya, betul sekali. Oh, sekarang gini, coba saya nanya, yang namanya Tuhan itu memberi firman apa menerima? Kalau utusan kan menerima, kalau Yesus menerima apa enggak? Hah? Yesus itu adalah pelaku firman Yang itu. saya tanya, Yesus itu menerima apa diberi dia? Ia diberi dan menerima dan menyampaikan. Oke, jadi Tuhan Yesus menerima firman dari Tuhan siapa? Ya dari Sang Bapa lah. Loh, berarti yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Yang menjadi Tuhan. Makanya Anda harus kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Sekarang ini ya, Musa menerima firman dari Elohim. Yang Tuhan yang mana? Musa apa Elohim? Elohim. Oke, sekarang Yesus menerima firman dari Bapa. Yang Tuhan siapa? Bapa apa Yesus? Ya Bapa. Nah, sudah. Iya. Karena dia adalah pelaku, ya. Atau pemberi. Yang selesai di mana, Pak? Lagi, silakan.
Ya karena Anda kurang paham di Yohanes 1 ayat 1. Masih ada nggak nonton yang paham Bible gitu? Jangan yang kayak gini, nggak paham Bible. Loh, Anda yang tidak paham. Anda mengerti gak Yohanes 1 ayat 1? Coba ini bisa, Bang. Anda Bisa, paham? Ini Bang yang Knaik, baru datang ini mesti diminum dulu Bang Knaik, belajar lagi ya. Bang siapa? Isenar. Ya. Selamat siang. Oke. Ya, silakan Bang. Kalau Kristen silakan langsung dialog. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tanya, coba sebutkan manusia di muka bumi ini yang lahir tanpa hubungan lasimnya suami istri. Lalu udah saya jawab. Sebentar, belum selesai. Lalu dia mati, dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga. Naik disaksikan 5.000 orang lebih. Jadi kalau dalam Islam ya, manusia itu Allah ciptakan dengan 4 cara. Enggak, Ada yang caranya tanya soal Kristen. Pak Sopir, apa? Iya, saya contohkan ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan 4 cara. Ada yang melalui ayah dan ibu. Siapa? Fandi. Ada yang tanpa ayah, Yesus. Ada yang tanpa ibu, Hawa. Ada yang tanpa ayah dan ibu, Adam. Terus masalahnya di mana? Tetap manusia kan? Yesus tidak diciptakan ya, bro. Yesus tidak diciptakan. Sesuatu yang Karena tidak manusia diciptakan itu tiba-tiba muncul, itu tidak diciptakan. Loh, Yesus lahir dari Maria, kok tidak diciptakan lahir gimana? melalui Maria dan itu Yesus dikandung itu melalui keluar Roh dari Kudus. Maria, tidak diciptakan gimana? Yang Keluar diciptakan dari itu Maria dulu tidak kita diciptakan manusia gimana? dari tanah. Apa bedanya kamu dengan Yesus? Coba, kamu keluar dari Karena Yesus dari itu ibumu. caranya itu Yesus tidak keluar ada dari Maria. kromosom X-nya. Nah sekarang kamu tidak usah. Kata ini nggak mengerti ya. Kamu silakan cari ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Gini. Tahta. Lu harus paham bahwa Alkitab Ada final Gurunda. dan Gurunda, mau masuk, itu Gurunda. mulai dari Kejadian sampai di Wahyu. Ya, Bang Itu Zuma, sudah jelas. Assalamualaikum. Jadi tidak perlu dalil lagi bahwa kami yakin bahwa Kalau hanya Yesus dalil turun, satu-satunya jalan kalau udah punya menuju dalil, surga. saya mau dialog pakai dalil. Dalil sudah. Mana dalilnya? Ya, Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Nanti kalau Bang Juma langsung ganti Gurunda. Siap. Boleh saya jelaskan sedikit gak tentang Bunda Maria ini? Pak Tahta ini keliru. Elohim itu menciptakan manusia pertama itu Adam. Saya keliru, bantah Iya. pakai dalil. Dia mengatakan Bunda Maria itu ciptaan, itu sangat keliru dan bidat menurut kekristenan. Itu. Berarti Bunda Maria bukan ciptaan. Berarti Tuhan juga nanti dia. Ciptaan itu Adam. Baru asal manusia itu dari Adam. Sesuatu yang keluar, yang adanya ada sebabnya, itu ciptaan. Yesus tidak mungkin ada di dunia tanpa Maria. Mendingan kamu itu pakai ayat-ayat. Ini loh, Yesus Tuhan menurunkan ini loh dalilnya. Silakan. Sebentar, Tahta. Coba bayangkan tiba-tiba ada manusia muncul dari dalam, di bawah di pohon atau dari laut segala macam, terus orang sembah, ya itu berarti makhluk nggak jelas. Jadi kalau dia Tuhan Yesus Kristus datang supaya mengabarkan kasih kepada kita manusia langsung muka dengan muka, maka dia hadir sebagai seorang manusia dan dipilihlah seorang yang perempuan yang benar seperti Maria. Gurunda masih ada tamu, Ustaz. Oh Ya, iya. lanjut aja dulu Ustaz. Nanti langsung direbut ya. Silakan. Jadi gini ya. Segala sesuatu, langit dan bumi itu makhluk. Tanda-tandanya makhluk itu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Yesus itu awalnya tidak ada. Tiba-tiba Maria melahirkan Yesus. Berarti makhluk dia. Ya, mendingan kamu tidak usah mentuhankan Yesus pakai cara kayak gitu. Kita perang dalil kita, ayo. Perang dalil. Di mana ketuhanan Yesus itu? Silakan. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yo, di mana ada Yesus di situ? Semua satu lingkup. Baca Alkitab. Iya mana? Saya tidak bisa bicara baca Alkitab, maka di situ menunjukkan Iya yang mana? Kejadian yang mana? Ulangan kemana coba? Jadi gini, Mas Bro, supaya cara pandangnya begini. Gimana? Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir itu adalah perjalanan nabi-nabi sebelum adanya Yesus Kristus. Termasuk Nabi Yesus.
kabar baik itu melalui nabi-nabi. Terus? Lalu dijanjikanlah seorang yang akan datang langsung mengabarkan kabar baik, dan itu Siapa seseorang Yesus itu? Kristus. Yesus Nabi Kristus. juga apa bukan seseorang itu? Yesus Kristus boleh disebut nabi, boleh disebut raja, boleh disebut guru, Oke. semua pangkat di muka bumi Oke, hanya berarti Yesus yang memiliki. kalau dia itu seorang nabi, Semua pangkat di tugasan muka dia bumi menjadi ini apa? hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nanya, ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Tuhan menurut Yesus siapa? Jadi Jangan sudah jadi, dinubuatkan. dijawab. Sudah dinubuatkan, hello, Gini sudah loh, dinubuatkan bahwa eh. akan ada Gini loh, lahir Bang, sang tak Raja kasih- Damai di kota Bethlehem. Tak kasih Itu saja cara, sudah Bang, gini, jelas. Bang. Dengerin dulu, Bang. Dan waktu Dengerin. dia lahir itu ada bintang timur, ada Bintang orang majus, timur pulang, orang ya. datang berkata Gantian terang. Bang Is, gantian ya, gantian ngomong ya. Ya, Silakan Ustaz. supaya begini Oke. jelas karena Ya, gantian dulu, Bang. Banyak tambah gak jelas, Tapi ini mana? teman-teman ini selalu dalil-dalil. Ya udah, Alkitab itu aku masuk dari ya, Ustaz, ya. Kejadian sampai Wahyu, maka jelas. Ntar kita kalau akan paham ada yang apa normal itu. baru yang baru tata lagi ya. Ini yang nggak normal Oke. ini biar aku ya. Silakan, Kores. Oke. Siap. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Siapa manusia yang apa? Yang lahir tanpa ayah. Gitu ya? Ya, Oh iya, jadi tanpa ayah itu ada 3. Adam, Hawa, Melkisedek, gitu. Yang tanpa ibu, Adam, Hawa, Melkisedek, Isa 4 ya, Afwan, gitu. Ada 4 ya, gitu. Mau dituhanin yang 3 lagi, Adam, Hawa, sama Melkisedek, atau gimana? beda. Yesus Kristus beda karena apa? Semuanya tidak melalui proses kematian. Yesus Kristus melalui kematian 3 hari di dalam kubur, lalu Ya. bangkit, lalu naik ke surga. Naik ke surga itu disaksikan orang. Sekarang saya tanya, di dalam muka bumi ini manusia siapa yang naik langsung ke surga disaksikan 5.000 orang lebih? Henok, Elia, Oh, Melkisedek. Henok tidak Henok tidak seperti itu, tidak begitu caranya, tidak ada saksi walaupun dinubuatkan bahwa dia naik. Tapi udah naik kan, Henok sama Elia. Iya, Henok, Nabi Elia, Nabi Musa, itu makanya Yesus waktu dimuliakan itu ada hadir Nabi Musa dan Nabi Elia. Makanya murid-murid tanya, murid bilang begini, Tuhan, Bang kami Kores, boleh sedikit Bang Kores? Ini dia bohong ini, Bang Kores. Dia bohong ini. Katanya Oh, Yesus dari mana? naik Saya bicara disaksikan sesuatu 500 kita. orang. Makanya 5.000 kita- katanya, ribuan 5.000 katanya orang. ini. Sebutkan salah satu nama saksinya, silakan. Jangan bohong ya. ada di Alkitab, silakan. Nah, baca siapa semua. namanya? Silakan. Yang kali kami merayakan kok. Kemarin Kayaknya merayakan. Kita semua kayaknya kita bukan 5.000 deh merayakan kayaknya. Yesus Berapa Kristus. 500 kayaknya, bukan 5.000. Iya 500 Gini, Bang kemarin Kores. kan Dia bohong Indonesia lagi juga nih. mengakui kita libur hari kenaikan Yesus Kristus. Bro juga kan libur. Itu menghargai itu. Kisah para Ya, Rasul terima kasih, 1, terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Iya, di situ. Jelas. Jadi kalau kekristenan mengakui Tuhan Yesus itu baca dari Kejadian sampai di Wahyu, maka Enggak semua Bang lingkup akan Is, jelas. aku tanya Bang Is tadi aku tanya saksinya siapa, satu orang, sebutkan namanya. Satu orang saja. Kalau enggak berarti bohong. Kalau saya Kayaknya sebut bukan di siapa KPR saja, 1 deh. Petrus Kalau dan KPR 1 Yohanes. itu cuma muridnya yang lihat. Petrus dan Yohanes. Itu murid-muridnya. Jelas ya? Nah iya, kalau di Islam 12-12-nya lihat itu. Terima kasih teman-teman iya, Muslim. sama-sama. Oh, iya. Tapi Melkisedek nggak dituhanin ya. Jadi proses tadi, apakah Melkisedek pernah mati dikubur dalam apa namanya 3 hari di dalam apa namanya Tanah. di dalam gua, lalu bangkit tidak gitu proses itu. Karena apa? Konteks Yesus Kristus adalah datang mengalahkan maut. Maut itu apa? Semua orang di muka bumi ini tidak pernah mati, terus tiba-tiba dia hidup. Masuk deh. Tidak ada. Dan naik ke surga kalau hidup ya, macam mati terus mati yang apa itu istilahnya apa ya? Itu kan Ya, setelah nah, itu pasti Oke, meninggal juga. itu oke, posisinya gini sih kawanku, kalau kita pandang secara Islam ya, kalau misalnya disalibnya cuma 3 jam, semua orang bisa bangkit. Wih, sungguh. Ini Iya, kalau disalib cuma 3 jam, semua orang bisa bangkit. Gua aja Nah, disalib terus bisa 3 hari gua. Oke, Nggak sekarang mati-mati. Sekarang begini. Iya. Bangkitnya itu dalam hal apa? Bangkit sebagai manusia terus masih ada luka-luka, masih ada
duri-durinya apa segala macam itu sama. Iya dan gua nggak Isenan, gua bangkitnya nggak akan pindah tempat. Gua mati di kayu salib, gua bangkitnya di kayu salib, nggak akan ada sulap. Nah itulah ketuhanan Yesus di situ. Kalau Yesus kan, tidak posisinya bangkit, Yesus ini apabila bangkitnya kami di goa tidak gitu loh. Yesus. Ya gitu. Maksud gua kan itu sulap banget. Sulap gimana? Kalau memang mau membuktikan lu bangkit di kematian, ya lu bangkitlah di kayu salib gitu. Jangan ada acara ke goa dulu, gitu kan? Itu kan ada minta izin. Ada raja. Ya ngapain diizinin? Pilatus itu punya panglima minta izin. Ya ngapain diizinin? Yesus secara baik karena dalam walaupun waktu itu hukumannya seperti itu, tetapi masih ada yang berpikir untuk nah ini gitu loh. Kalau memang mau menyelamatkan manusia, kalau memang mau menebus dosa, Isenan, kenapa dia manja sekali gitu loh? Cuma Yesus korban penyaliban yang 3 jam terus sudah diturunin. Semua korban penyaliban lain itu didiamin berhari-hari, berminggu-minggu di atas kayu salib. Yesus doang yang manja. Katanya menebus dosa, kok manja? Sudah dinubuatkan bahwa takkan tulangnya satupun tidak akan patah. Ya kalau nggak mau patah ya jangan, ya sekalian aja nggak usah mati lah. Nah, kok itulah itu yang harus cari tahu tentang kenapa Yesus mati itu. Itu satu ya Isenan, itu satu. Ini yang kedua sekarang. Ini tadi katanya Tuhan yang menebus dosa, tapi ujung-ujungnya daging manusia juga yang dikorbankan, Tuhan yang nggak mati. Ajaran apa ini? Nggak konsisten. Jadi peristiwa sekarang saya tanya apa? Bagaimana you bisa mengalahkan maut? Kalau bagaimana gua bisa mengalahkan maut? Cara mengalahkan mautnya gimana? Kulun nafsin daikatul maut. Seluruh yang bernyawa, kalau dalam Islam seluruh yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Nah, tapi hanya Yesus yang mengalahkan maut, artinya dia setelah mati. Yesusnya mengalahkan maut apaan? Daging manusia yang mengalahkan maut itu, bukan Yesus. Ketika di dalam kubur 3 hari kemudian, you tidak tahu kan pertarungan Yesus dengan maut? Ya ujung-ujungnya masih banyak orang Kristen yang mati. Kalau orang Kristen sekarang masih pada hidup ya bener Yesus. Cuma kan posisi apa sekarang? Coba kakeknya Isenan masih ada, kakeknya masih hidup, kakek. Tapi Yesus bangkit dan enggak, kakeknya Isenan sekarang katanya Yesus mengalahkan maut gitu loh. Mas kita bicara Yesus Kristus ya. Kalau kita sebagai manusia, ya kata maksudnya gini loh, katanya mengalahkan maut gitu. Nah maksud gue gini, ngapain? Jadinya ketika ada orang Kristen yang masih mati-mati juga, kuburan Kristen makin banyak sekarang gitu ya. Yesus ini mengalahkan maut apanya? Mas, soal kematian itu adalah jalan untuk mendapatkan apa namanya, ketika kita punya kehidupan di bumi baik segala macam, itu jalan kematian salah satunya. Tapi ya kalau gitu jangan dibilang Yesus mengalahkan maut. Maut itu nggak kalah sama Yesus. Mengalahkan maut, bro. Kenapa orang Kristen masih mati? Dia bangkit hari ketiga. Kenapa orang Kristen masih mati? Substansi utama, Mas, substansi utama dalam keyakinan Yesus sebagai Tuhan adalah ketika dia mati lalu bangkit. Iya, kenapa orang Kristen masih mati? Kalau maut kalah, kenapa orang Kristen masih mati? Kehidupannya kekal itu setelah ada di surga, itu baru yang namanya kehidupan kekal. Mati sudah. Kores, kalau Anda tidak paham, baca di Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, kita baca Pengkhotbah 12:7 ya. Iya. Pengkhotbah 12:7. Pengkhotbah mana dia? Pengkhotbah itu di PL. Ini setelah Amsal 12:7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yes. Nah kalau gitu Yesus bukan mengalahkan maut. Thank you Night, dalilnya. Ya. Jadi nggak ada upah dosa adalah maut, itu nggak ada. Wah. Thank you Night, dalilnya. Keluar jalur kamu, Pera. Enggak, thank you dalilnya loh. Gua pakai ini. Debu kembali menjadi tanah. Jadi apa yang Isenan? Yesus yang tidak melalui proses silakan. Jadi apa yang dikatakan Isenan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. Yesus mengalahkan maut. Alah orang Kristen masih mati-mati aja, nggak kalah lah berarti maut. Menang malah. Itu bukan ini, bro. Kita semua manusia sama ya. Kita semua manusia sama. Tidak ada satupun yang beda ya. Iya, artinya maut lebih berkuasa daripada Yesus, karena orang Kristen tetap mati-mati juga. Ini orang ini bisa mengerti tidak ini. Ada apa, Bre?
Itu ya. Sekarang kita kembali lagi ya. Kita kembali. Daging yang mati. Ketika iblis melihat Yesus dan yang daging yang hancur. Tapi roh tidak. Iya ngerti, roh tidak. Nanti mati kau punya jiwa mati lagi begitu. Ya enggak, harusnya gini, ketika ada orang Jiwa percaya mati Yesus lagi. Tuhan, orang Kristen itu harusnya nggak mati, daging dan rohnya gitu. Wah. Kami harusnya. tidak mati, bahaya ini, daging cara- yang mati. Tapi roh Kok tidak. bahaya? Yesus katanya mengalahkan maut. Gimana Dia sih? itu mengalahkan maut. Ini nanti betul. Nah, kenapa orang Kristen masih pada mati? Sekarang begini Tapi kami Mas Pera. semua orang tidak akan Yakin bahwa mati. setelah kematian ada surga kan? Mati itu Iya. cuma daging. Nah, melalui proses surga ini kalau maut berkuasa dan segala sesuatu di muka bumi ini tidak. Assalamualaikum, Bang Andi. Maka itu maut itu Coba kau tampil yang kamu itu rasa nggak tidak? Kasihan si Kores di Ditujai Bang. Iya. Biarin dulu, biarin dulu. Bro, coba tampil yang Apa-apa. kamu itu kau rasa nggak tidak? Sakit. Sakit, ya itu. Iya. Itu daging Lah, saya yang terus Yesus hancur. ngapain mati kalau misalnya orang Kristen masih merasakan sakit gitu? Kita ini kan Ngapain manusia mati? berdosa. Oh, Kita ini Kayaknya manusia Kores ini berdosa. dijadiin Yesus deh. Lu dijadiin Yesus, Res. Datang Iya untuk nih, menebus bentar lagi manusia gua dari disalib dosa. ini. Hati-hati lo disalib lu. Ya, Yesus menebus dosa. Kenapa orang Kristen masih pada di penjara? Gitu kan? Itu lagi yang kedua kegagalannya. Ya, Yesus menebus dosa. Dosa mati sama maut nih, mati nih. Bareng Yesus nih. Yesus seakan-akan bom bunuh diri ya, sehingga dosa dan maut ikut mati. Kenapa orang Kristen masih di penjara? yang bom bunuh diri siapa? Yesus. Cara Siapa berpikir Yesus ini bunuh diri? Ya itu buktinya dosa sama maut ikut mati. Dosa sama mati kita mati gimana? Dosa sama maut kan ikut mati. Nah, ini kenapa orang Kristen Memang masih ada atau merasakan maut? Yang Orang tanya Kristen kau masih dulu, masuk rohmu penjara. ada tidak? Apa tuh? Rohmu adakah tidak di dalam diri kamu sekarang ini? Ada. Loh, Mau kalau ngobrol? tidak ada kalau tidak ada kau mati, kau tidak bisa Yesus itu bicara. Kores bukan Yesus. Bukan, ini maksud gua. Hubungannya apa sama gua? Ini kan Yesus. Yesus ini kan menebus dosa Benar, dan juga menebus mengalahkan dosa, maut menebus gitu loh. manusia dari dosa. Nah, Ingat menebus itu. manusia dari dosa. Upah dosa kan Bukan- adalah bukan maut. Orang Kristen, kau dengar itu ya, bukan Iya. orang Kristen. Nah, kenapa Manusia ini dari semua dosa orang termasuk masih kau meninggal juga? Termasuk kau juga. Iya, Oke. nih gua ditebus oleh Yesus nih, gua ditebus Ya, oleh Yesus. udah Padahal gua selesai, belum berdosa nggak usah gua. bicara banyak lagi. Udah Ya. selesai. Nah, kalau misalnya gua ditebus Yesus, artinya gua Iya, harusnya nggak mati. selesai. Tidak mati, dagingmu Nggak yang mati harusnya. Kau Daging tidak itu mati mati kalau sudah kau mati kodrat. nanti, meninggalnya nanti. Saya juga nanti meninggal, dulu saya tidak mati. ada Nah, kalau masih Ada meninggal saya juga, tidak ini artinya mati. Yesus jualan pepes kosong, Tapi roh saya kawan-kawan. tidak mati. Mengerti tidak? Lah memang dulu Adam ketika Oke. mati rohnya mati juga. Oh, dia itu kan Tuhan. Adam kok Tuhan. Apa Adam? Res. Ada mati. Res tuh Iya, yang tanya. Nah, Ya, ketika lalu- Adam mati rohnya mati nggak? Adam. Rohnya tidak. Nah ya itu juga, jadi tanpa penyaliban juga roh yang nggak akan mati-mati juga. Dari Adam aja udah nggak mati roh. Jadi fungsinya penyaliban ini apa? Fungsi penyaliban yang cuma 3 jam doang durasinya ini apa sebenarnya? Ngeprank. Makanya Kores ini sangat sesat karena Anda baca di Kejadian 3 ayat Tadi 24. lu ketawa-ketawa tadi lu. Sekarang saya mau tanya kamu dulu. Anda iya, baca Res. di Jangan Kejadian sesat. 3 ayat Gua kan hanya 24. bertanya kok dibilang sesat. Gua hanya bertanya Kenapa kamu langsung kawan-kawan. dikubur? Orang nanya kok dibilangin sesat gimana sih? Iya, bukan hanya bertanya gitu. Penyaliban Iya, Yesus kenapa yang 3 jam ini sesat? fungsinya Saya mau apa? tanya kau lagi dulu. Nabi Disalib Muhammad, jam 12, jam 3 Kenapa udah dijadiin diturunin. babi kubur? Apa-apa ada sih tebus dosa cuma kenapa 3 kau jam. mati, kau punya ini mati, kenapa langsung dikubur? Apa tuh? Ya supaya nggak bau bangkainya. Nah, iya tuh sama tuh. Gila, Lah, Res. itu enggak maksud gua gini, Kenapa maksud kamu gua. tidak ikut Nabi? Maksud gua gini loh kawanku, maksud gua gini, Dalilmu Kores dari ini mana? perah Istar ini yang kita Kenapa sedang ngobrol ini, Nabi kalau Muhammad gua disalibkan, my bre, Jadi kalau mau gua dikubur, disalibkan, kenapa kalian gua juga bisa langsung dikubur? seminggu di atas kayu salib gua, baru mati. Yesus kok cuma ini yang namanya Tuhan anak Allah yang mati tinggi 3 jam doang udah meninggal. Dipindah lagi mayatnya. Itu karena Minum apa? bagaimana Gini, permintaan. Mas gini, simpelnya Bagian- gini. Permintaan dari Coba Mas sekarang coba cari kerajaan maut itu di mana coba? Bus, dari kerajaan Kerajaan maut di Ngapain mana? ke sono? Oh iya, buat apa Yesus aja Kerajaan kalah? maut itu, you harus ketemu Dalam apabila gimana ya? mati. Dalam bangkit Res, dari aku mana? nanya satu sama dia, Res. Izin. Ah, Yesus gas, gas. kalah Bro, gimana? bro, semua Yesus dengarkan. bangkit kok. Lo Buktinya dia dengarkan ada kabur ke bertiga sorga. nih.
Dengarkan Anda bertiga, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib. Kemanusiaannya. Manusia. Karena dia lahir sebagai seorang Kemanusiaannya, manusia, tapi Oke, ketuhanan. manusianya. Kemanusiaannya, Oke. betul. Yang menebus dosa Anda manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, manusia. manusia. Manusia yang menebus dosa dia. Kan tuh, gua bilang juga Pak Andi kan ujung-ujungnya manusia yang tebus dosa, bukan Tuhannya. Jadi manusia dan Tuhan, mati. Tuhan dan manusia. Tuhan itu kan Loh. manusia. Itu Kok Tuhan Ah, ditambahin? bingung lagi mereka. Kok bingung lagi? Makanya nggak baca di Yohanes 1 ayat 1 mereka semua ini, makanya bingung, keliru. Ya jadi Kalian waktu tahu kalian, Saya ya. dulu, jadi waktu kalau Yesus disalib, kalian tidak dengerin, laku. waktu Yesus Kalian disalib, tidak laku. dengerin dulu bro. Kalian tidak laku kalau bahasa Bentar dulu, kalian. dengerin dulu. Jadi waktu Yesus disalib itu, Yesus bukan Tuhan ya, betul? Betul? Ya kamu udah baca di Yohanes 1 ayat 1 tuh ya, kamu keliru di situ. Enggak, ini dengerin dulu. Waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya karena lewat kematian lah Tuhan ke dalam kerajaan maut. Oke, itu Tuhan berada. mati. Tuhan lagi yang mati, bukan manusia. Gimana sih? Nah, Ini bohong banget. Tuhan tidak pernah mati, dia di surga Buktikan, sekarang, buktikan bro. yang dilihat orang-orang di penyaliban itu firman, bukan manusia. Buktikan, buktikan. ya. Buktinya Buktikan Tuhan yang bantu. orang-orang ketika melihat penyaliban itu mereka melihatnya firman bukan manusia. Jadi abjad disalib gitu. Buktikan. Yohanes 14, Yohanes 1:14. Ya, kita coba kita Itu lihat buktinya. Yohanes 1. Yohanes 1:14. Yohanes Oh, ini apa? 1:14. Logos Firman, es geneto. Firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus manusia ya, bukan Tuhan. Kena. Apa yang kenanya? Apa yang kenanya? Berarti Yesus Apa yang manusia. kenanya? Berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Iya, memang Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. So what? Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di dunia. Oh, memang Yohanes 1 ayat 1. Memang katanya memang. Memang katanya. Balik Ya? lagi. Anda mengerti Yohanes 1 ayat 1? Iya, Firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus ini Mana manusia. Firman itu Dia bukan bersama-sama Tuhan. dengan Allah karena dia keluar dari sang Bapa itu. Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari sang Bapa itu Terus karena Bunda Maria melaksanakan. Bunda Maria Dia mengeluarkan diutus. apa? Dia Bunda Maria diutus ke mengeluarkan dunia untuk menyelamatkan manusia Satu-satu. sesuai dengan kejadian. Bunda Maria mengeluarkan apa, Bro? Karena kalian teman-teman ini Mengeluarkan apa Bunda Maria? Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, bukan mengeluarkan. Oh, jadi Bunda Maria Pak melahirkan Handi, Tuhan. Pak Handi, gimana Anda ini belajar sedikit lah kata-kata. Jadi Bunda Maria mengeluarkan Tuhan dari rahimnya. Hah? Mengeluarkan dengan melahirkan itu kan beda. Oh, beda. Oke. Anda Jadi, lihat kayak ini Pak Handi. Belajar sedikit lah. tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Betul? Tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bunda Maria. Memang Wow, keluar dari rahim hebatnya. Maria. Bukan keluar, melahirkan dengan keluar dari rahim itu beda. Oke, baik, ikutin. Bunda Maria melahirkan apa? Kok malah ketawa? Bunda Maria melahirkan apa? Sudah kamu Muhammad. Bunda Maria melahirkan apa nih? Manusia atau Tuhan? Muhammad disunat. Ayo. Dalilnya mana? Yang lebih teliti, Bunda Maria juga melahirkan saudara-saudara Yesus yang lainnya yang lebih Saya nggak teliti. nanya yang Siapa ini lain. maksud Anda? Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Iya, Kamu disunat sejarah mana tradisi mengatakan bahwa Bunda Maria Muhammad juga disunat mana dalilnya? Ini Laris nggak bisa diskusi satu-satu. Kenaik, Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Mana dalilnya Muhammad? Oh jelas, karena Bunda Maria itu keturunan Adam, dia melahirkan manusia. Oke, berarti anaknya Maria bukan Tuhan ya, manusia ya? Iya, betul. Oke, Kemanusiaan. jadi Yesus bukan Tuhan ya, dia manusia. Oh, Yesus memang Tuhan dan manusia. Kenapa? Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bingung? Iya. Oh iya. Telah menjadi manusia. Iya. Loh, manusia atau Tuhan nih? Maria Iya, manusia atau manusia. Tuhan? Jelas. Ya, Boleh, sama terserah. seperti Andi. You mengatakan melahirkan Tuhan. Di, melahirkan manusia. Ntar dulu. Bayi yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, betul. Tuhan Sang menjadi pencipta manusia. ciptaannya, betul. Satu. Cross diam dulu Cross. Isen, Tuhan menjadi manusia yang dilahirkan Maria, betul? Betul. Betul. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia yang lahir dari Maria adalah Tuhan.
Oke, Dalam berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. penyelamatannya, dia aktivitasnya. Jadi penyelamatan itu tidak instan, bro. Ntar dulu, jangan ke situ dulu. Tuhan lakukan Anaknya secara Maria tidak ini, instan, dan dia melalui proses. Isen. Nah, sekarang begini. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Ini dulu supaya jelas. Gini. Nggak bisa. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Jawab dulu, difokuskan dulu satu nih, baru kita ke salib. Anaknya Maria adalah A, manusia, B, Tuhan. Jawab. Tuhan. Oke, Tuhannya Maria siapa? Pokoknya lahir sampai dengan naik Tuhan. Oke, Tuhannya Maria siapa? Maria adalah seorang yang Saya nggak nanya Maria itu apa, Tuhannya Maria siapa? Tuhan untuk adalah untuk Diam dulu, pertanyaan sederhana. Maria melahirkan Tuhan. Waktu Maria melahirkan Tuhan, Tuhannya Maria siapa? Siapa? Silakan. Bingung? Ya Jawab. Tuhannya Maria sang Bapa itulah. Siapa lagi? Katanya melahirkan Tuhan. Ada dua Tuhan nih. Makanya kamu udah mengerti. Ada dua Tuhan ya? Roh Kudus. Nah, tiga Tuhan lagi nih. Nih, Di dalam dengerin keesahan baik-baik, dengerin baik-baik. Jangan pelimpang kalian semua, dengerin ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Oke, boleh saya jawab? Enggak dulu, dia jawab nanti. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Bunda Maria itu yang dia lahirkan? A, iya, B, tidak. Silakan. Jadi gini, seperti tadi awal saya sampaikan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang benar-benar lurus hidupnya. Saya nggak bertanya Maria itu Digunakan siapa. Tuhan melalui untuk Salah jawab. Enggak ditanya Maria itu siapa. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Jawab. Oh tidak, cara berpikirmu nggak seperti itu. Maka Saya nggak berpikir, orang nanya kok. Mungkin Yesus Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Silakan. Allah Bapa di surga. Berarti Bunda Maria tidak melahirkan Tuhan dong. Yang mengutus anaknya yang dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus. Oke, jelas ya. Saya ulang pertanyaan lagi sekali lagi. Waktu Bunda Maria, waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin pertanyaannya makanya. Pilihanmu picik, pilihanmu Anda udah picik, jawab tadi loh. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria saat Bunda Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Picik pikiranmu, nggak bisa seperti itu. Orang bertanya kok. Harusnya harus pikirannya begini bahwa dikandung melalui Roh Kudus. Anda tadi, ya oke, saya ulang lagi dari awal, Pak Isen. Bunda Maria melahirkan Isen. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Oke, saya jawab ya. Lukas 1 ayat 38. Oke, biar clear apa ya. itu? Oke, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan itu yang saya tanya. Salah jawab. Bukan itu pertanyaannya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Mudah loh pertanyaannya. Kita, Mas, yang menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya itu. Kejadian itu loh. Nggak ditanya itu. Ulang lagi. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, Kamu giring opini yang salah, kan Bunda Maria melahirkan Tuhan kata Anda tadi. Anda yang ngomong sendiri loh. Biasa mau jebak tapi nggak bisa. Anda sendiri yang mengatakan. Ada sendiri yang mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Setuju nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Atau diralat? Diralat apa tidak nih? Tidak diralat. Diralat. Terus ya lanjut ya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Bunda Maria? A, yang dilahirkan, B, bukan. Silakan. Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Berarti ada dua Tuhan. Inilah konsekuensinya. Makanya kita mengenal konsep tunggal darah. Ada dua Tuhan ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Satu Kudus. dilahirkan, satu tidak. Ya kayak Pak Isen, ada dua Tuhan ya. Satu dilahirkan, satu tidak. Dia nggak ngerti Yohanes 1 ayat 1 firmannya itu. Diulang lagi. Mas, makanya
Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kita baik-baik. Kita nggak pindah topik nih, sederhana loh ini. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu ya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bapak di surga. Jawab. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti ada dua Tuhan, satu di surga, satu yang dilahirkan, betul? Baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya roh Allah melayang-layang dan Allah Kemana-mana nih melayang-layang. Ini malah main layangan siang hari. Aduh, panas. Baca Kejadian, ini menurut Alkitab saya. Baca Kejadian. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi, yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen, betul? Firman Tuhan Allah Bapa di surga. Bentar dulu, Bang. Kamu ini, Bang. Jadi yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen, betul? Allah, betul. Tuhannya manusia, Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Ini kenapa yang saya tanya adalah yang dilahirkan Maria ini loh yang nanti bakal disalib. Firman, iya dengerin. Firman, ya Tuhan ya. Oke, jadi Tuhannya Maria yang mana? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus adalah firman Allah Bapa. Oke, saya tanya lagi, apakah Maria menuhankan Yesus? A, iya, B, tidak. Pada awalnya, bro, pada awalnya Maria sebagai manusia, Maria tidak mengerti apa yang menjadi karya, tapi sudah mendapat kemurahan. Ya sekarang Anda udah mengerti nih. Sekarang Anda udah mengerti. Siapakah nama Tuhannya Maria? Jawab. Jadi Maria pada awalnya setelah semua proses sampai Yesus naik ke surga. Saya ulang kembali. Siapakah Tuhannya Maria? Silakan. Allah Bapa, saya datang. Oke, Allah Bapa. Stop. Siapakah nama Tuhan Anda? Siapa saya? Nama Tuhan. Ya. Tuhan Pak Isen siapa? Nama Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu dinamai. Satu-satu, jangan lihat dulu kau. Saya berdua dulu. Saya ulang kembali, jangan diganggu. Pak Isen. Tuhan Maria siapa tadi? Diulang. Allah Bapa, Sang Allah Bapa. Oke. Tuhan Pak Isen siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya yang menjelma menjadi anak manusia Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus. Kenapa panjang banget nama Tuhannya? Saya ulang kembali, jangan panjang, nama Tuhan kok panjang. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya tadi jelas, Wak. Siapa? Pencipta langit. Jadi namanya, bukan tugasnya. Bisa kita definisikan dengan namanya. Saya minta. Saya ulang. Menurut Alkitab adalah. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Sebut nama. Siapa? Allah Bapa, sampai Allah Bapa. Nama Tuhannya Pak Isen siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Artinya Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman Allah. Saya nggak nanya firman Allah, berarti di sini Yesus bukan Tuhan ya? Wah. Sekarang mula. Ini karena ini gimana sih? Ribet banget Tuhan Anda ini loh. Iya memang. Memang ribet kan? Memang ribet. Tuhan. Kalau pikiran manusia berpikir depan belakang di sekitarmu nggak bisa. Orang nggak mikir ini. Anda saya tanya gitu loh. Saya ulang ya. Jadi Tuhannya Pak Isen ini dengerin ya. Tuhannya Pak Isen Bapak. Tuhannya Maria Bapak. Tadi di sini Oten ini di sini tidak ada yang menuhankan Yesus. Oke? Oke Pak Isen, Anda tidak menuhankan Yesus, betul? Oh tidak, saya menuhankan Yesus. Saya menuhankan Yesus juga. Berarti Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan firman Tuhan serta Roh Kudus. Kalau gitu saya rubah pertanyaannya, Anda semua jawab boleh ya, dengerin. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? Ah, sama, B tidak. Jawab. Sangat sama. Sama. Oke, baik. Tuhan Anda namanya siapa? Allah Bapa. Sang Bapa itu. Sang Bapa itu. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Sang Bapa yang Tuhan ya? Yesus adalah firman-Nya. Yesus itu Tuhan. Oke. Tuhannya Maria siapa? Ya, Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus juga. Oh, berarti Tuhannya Maria Yesus.
Karena Yesus itu adalah firman-Nya sang Bapa itu. Kendalikan ini bertiga nih. Makanya baca Yohanes 1 ayat Susah banget ini. Kalau ya. Atas kemanusiaanmu. Pak Isen. Nah, atas kemanusiaanmu. Tapi kalau berpikir konteks keilahian. Ya saya cuma nanya loh, Anda yang pusing loh. Anda yang jawab, Anda menyalahkan saya gimana? Jawaban Anda menyalahkan orang. Karena Padahal sederhana gitu loh. Diulang kembali. Diulang kembali, cerdas cermat. Tingkat SMP kelas 1. Siapa nama Tuhannya Pak Isen? Jawab. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Anda ada berapa? Berapa? Sifat yaitu Allah Bapa. Saya nggak nanya sifat. Tuhan Anda berapa jumlahnya? Ya satu lah. Satu. Baik, kalau satu namanya siapa? Allah Bapa melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Panjang banget. Mas, biar saya jelaskan. Ya memang begitu. Kamu ketawa tapi kami memang Kenapa begitu yang panjang kami banget imani. namanya? Tolong host kasih saya waktu saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan, orang udah jawab. Oke. Kalau Tuhan, saya ulang ya, saya lepaskan ke host habis ini. Saya kasih jelaskan. Habis ini saya lepaskan ke host, saya udah capek. Kalau dengerin dulu, kalau Tuhan Anda hanya satu, pilih salah satu Tuhan berikut ini. A. Bapak, B. Yesus. Diam dulu, habis ini Anda ngomong. Pertanyaanmu bodoh-bodoh kamu. Nah, kalau Tuhan Anda cuma satu, pilihlah Tuhan berikut ini. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Dipilih dulu salah satunya baru dijelaskan. Silakan. Saya tambah I, semua salah. Ah, semua salah. Iya, karena Anda tidak mengerti sang Bapa itu gimana. Jadi Tuhannya nggak ada yang disalahin semua ya. Aduh, salah sini. Bukan, kamu yang nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Tuhan kok disuruh milih, itu lucu itu. Handi Selebes ini lucu. Loh kok lucu? Loh, Tuhan kok disuruh pilih, gimana sih? Memang Tuhan itu oke, Jagal, Tuhanmu berapa? Keyakinan kita sudah final. Jagal, Tuhanmu berapa? Tuhan itu nggak ada kok. Oh, Tuhan nggak ada. Tuhannya dia nggak ada. Udah cukup, lu diam. Tuhan kamu nggak ada. Selebe. Jagal ngomong lu, Tuhannya nggak ada. Sekarang Pak Isen, siapakah Tuhan? Pak Isen. Tuhan berarti dia lebih. Pak Isen, siapakah Tuhan yang Anda tuhankan berikut ini? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih. Saya terima kasih Mas. Kalau pilihan semua benar. Terima kasih. Semua benar. Kalau semua benar, ada berapa jumlah Tuhan yang saya sebutkan tadi? A. 1, B. 3. Dari ketiga itu Mas. Dari ketiga itu tunggu prosesnya. Allah Bapa sampai dengan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus sampai dengan keturunan Roh Kudus. Semuanya satu, tapi memproses penyelapan manusia sampai pendampingan manusia sampai nanti di surga kelak itu mengalami 3 proses. Oke, kalau begitu saya Allah Bapa sampai Oke, cukup. Udah dengar. Kalau begitu, Pak Isen, apakah Yesus dan Bapa itu sama atau berbeda? A. Sama, B. Beda. Sama. Sama. Yakin sama ya? Sama. Sama hakikatnya. Oke, sama. Sama ya? Terima kasih Naik. Yakin nih, gue pegang nih, gue kunci nih, sama nih. Sama. Oke, baik. Sama. Oke. Apakah Bapak punya fisik? A. Punya, B. Tidak. Mas Hendy, kalau pertanyaan seperti itu saya takut menjawabnya. Loh, katanya tadi Anda bilang sama, Yesus dan Bapak sama. Karena begini, saya manusia biasa tidak bisa mendikte keberadaan Allah Bapa di surga, Mas. Yuk catat itu. Tadi Anda bilang sama loh. Anda bisa, Mas. Itu yang Saya sama bisa itu mendikte keberadaan Tuhan hakikatnya. Oke, baik. Apakah arti hakikat? Apakah arti hakikat, Jagal? Hakikat artinya apa? Sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya atau kenyataan Tuhan. Keadaan sendiri. sebenarnya Bapak, dengerin. Keadaan sebenarnya Bapak dan keadaan sebenarnya Yesus sama atau beda? Sama. Baik. Bapak itu tidak terpisah. Apakah Bapak pernah menjadi bayi? A. Pernah, B. Tidak. Semuanya itu mau Saya nggak nanya semuanya. mau dewasa
Saya nggak nanya semuanya. Anda mengatakan hakikatnya sama, keadaan yang sebenarnya sama. Diam dulu. Ya, kita tahu keadaan yang sebenarnya Yesus adalah manusia. Pertanyaan, apakah keadaan sebenarnya Bapa adalah manusia? Silakan. Ya, Dari Yohanes 4:24 batu di situ. Pertanyaannya, Mas, ini. Bang Handi, dari mana Pusing kalau ini. Yesus itu manusia? Ketika Allah mau menciptakan manusia, Iya. Allah menyampaikan begini bahwa Iya. baiklah kita menciptakan manusia yang sama seperti kita, Iya. Allah seperti manusia. Yang Saya- betul-betul kalau seperti saya ulang ya. manusia, memang tidak bisa dideteksi. Kalau menurut sesuai dengan Anda, pikiran. Bapa dan Yesus itu hakikatnya sama. Sama. Hakikat Yesus itu pernah menjadi manusia. Pertanyaan saya, hakikat Bapa pernah menjadi manusia atau tidak? Silakan. Allah Bapa menciptakan manusia segampang. Saya nggak nanya menciptakan Jadi loh. kalau menyangkal sebagai ini ya bisa sebentar juga bisa dirubah. Pribadi Ini kan Anda menjawab Yesus itu satu sama hakikatnya dengan Bapa. Oke, langsung aja nih masuk nih ke topik nih. Langsung ke salib Anda aja. mau menjebak. Oke. Ini tidak menjebak, ini jawaban Anda loh. Oke. Hakikat manakah yang disalib? Hakikat Bapa atau hakikat Yesus yang disalib? kemanusiaannya. Ah? Kemanusiaan, sifat. Gimana kemanusiaan. kamu mau kami menjawab sedangkan hakikat sang Bapa itu adalah tidak terlihati. Ini adalah kemanusiaan. Berarti Ya, nggak berarti bisa hakikat kamu Bapa sama menamakan Yesus dengan beda. Kenapa bilang sama? Ya, makanya Anda kenapa baca Anda bilang Yohanes sama 1 kalau ayat beda? 1. Nah, Anda harus mengerti Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mengerti itu ya sudah. Seperti Kenapa Anda tadi mengatakan hakikat Bapa dan hakikat Yesus itu sama, padahal beda? Kenapa Anda menyamakan hakikat yang berbeda? Ini yang gabrol di sini. Ya, hakikatnya itu adalah Allah sendiri gitu loh. Kopi kan? Yakin? Iyalah. Yakin ya? Saya kejar nih. Oke. Hakikat Yesus adalah Bapa. Yakin ya? Sejak kapan ada hakikat Bapa dalam diri Yesus? Sejak kapan? Nah, sejak ada kalimat la hawla quwata illa billah itu. Apa itu? Loh, itu di Islam Apa itu? Masa nggak tahu? Apa itu? Emang di Bibelmu ada begitu? Loh, semuanya itu dari situ berawalnya. Masa Nggak ada. Ini nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Pak Isen. Pak Isen, saya berdua mau Pak Isen dulu. Pak Isen ini orangnya baik loh. Pak Isen. Ya, gimana? Ya. Ya. Kakak, yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa kakak? Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Jadi begini, Mas. Terima kasih. Saya waktunya habis. Jelaskan 2 detik. Enggak usah ini aja loh. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa Oke. Pengutus dan diutus sama atau beda? sama. Oh jadi sama ya? Sama. Oke. Yang manakah yang Anda tuhankan? Pengutus atau yang diutus? Sama. Jadi dua Tuhan. Satu Tuhan. Oke, saya ulang kembali ya Pak Dalam proses Sien. penyelamatan manusia, ingat. Saya nggak minta Mas, penyelamatan kita dulu. Ini, aduh. kita manusia ini dalam proses penyelamatan. Kalau tidak Yesus tidak hadir, Mas, hari ini kita perang-perang sampai hari ini. Saya nggak nanya itu, bro. Oh, Dengerin gitu. dulu. Jadi itu Apakah kenapa? Pak Sien, apakah pengutus dan diutus itu beda atau sama? Sama. Sama. Yang mana yang Tuhan? Semua Tuhan sama. Sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti ada berapa Tuhan itu? Satu. Yakin? Satu. Proses penyelamatannya. Diam 3 dulu kau tahap, naik, tiga diam proses. kau. Oke, satu ya. Bener ya, satu ya. Dipegang nih kata-katanya nih, satu nih. Oke. Yo, satu. Oke. Yang mati di tiang salib siapa? Tuhan Yesus Kristus yang Bukan Bapa. matinya dalam sifat kemanusiaannya. Bukan Bapak. Tuhan yang di dalam kematiannya adalah wujud Saya ulang manusianya. ya. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menyatu, ya. Tadi kan Waktu Mas tanya, dengarkan dulu, diutus. Bang. Jadi kan dia diutus, berarti Allah Bapa tetap mengendalikan. Apa Tadi sih? kan Mas tanya, pengutus dan diutus ya sudah. Jadi yang diutus. Anda menjawabnya sama diganti di loh. salib, ya Anda kan sama. Anda kan menjawab sama. Memang sama. Oke. Dalam fungsi berbeda.
Loh, kok sama fungsi berbeda? Gimana ceritanya sama? Nggak sama tapi fungsinya beda. Gimana Anda ini kok ribet banget sih, Bang? Sekarang saya tanya, Mas. Kok ribet banget konsep ketuhanan Anda ini? Itu beda fungsi. Iya, kalau begitu sebutkan fungsinya Bapa apa, fungsinya Yesus apa? Silakan. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Fungsinya Yesus apa? Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia. Oke. Roh Kudus adalah penghibur dan yang memberikan jalan kehidupan bagi manusia setelah Yesus terangkat ke surga. Oke. Ketiga fungsi ini menyatu atau berpisah? Menyatu. Menyatu, yakin ya? Yakin. Oke. Waktu disalib mereka menyatu? Menyatu, tapi dalam fungsi berbeda. Saya tanya, nggak tanya fungsinya. Sekarang begini, makanya. Ntar dulu, Anda sudah, gantian. Anda udah menjawab menyatu. Tinggal jawab, waktu disalib apa mereka menyatu atau tidak? Halo? Menyatu. Menyatu ya, berarti Bapak ikut ke salib? Menyatu, dan yang disalib itu adalah sifat kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Maria. Waktu Yesus disalib, apakah Bapak ikut ke salib? Dengar bahwa sifat kemanusiaan. Saya ulang. Tadi Anda menjawab mereka semuanya ini menyatu. Dengerin dulu. Jangan giliran disalib, lu pisahin. Harus konsisten, bro. Apakah waktu disalib menyatu atau berpisah? Jawab. Menyatu. Menyatu. Berarti Bapak ikut ke salib? Menyatu, tetapi yang disalib adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau begitu ada yang melarikan diri kalau begitu. Oh, rahasia kerajaan Allah, rahasia Allah. Buset. Mas, kita perlu diskusikan. Kita cek di Matius 3 ya. Bro, ini baru saya pakai data nih. Tidak bisa kita. Bro, ini saya baru pakai data. Dengerin ya, saya baru pakai data. Berdasarkan argumentasi Abang bahwa mereka selalu menyatu. Kita cek waktu Yesus dibaptis. Yesus ada di Sungai Yordan di Matius 3 ya, 13 sampai ke bawah. Waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan, Roh Kudus ada di awan-awan seperti burung merpati. Bapak di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, Bang, waktu Yesus dibaptis, bertiga ini menyatu atau berpisah, Bang? Silakan. Seulangin anak. Waktu Yesus dibaptis mereka bersatu berpisah. Yesus waktu dibaptis, sekarang saya tanya, you yakin tidak yang soal tadi? Nah ini aja loh Bang, sederhana Bang. Matius 3. Tidak, saya tanya dulu, yakin tidak? Ini bukan keyakinan saya, ini kita menguji loh data. Matius 3, 13, 17. Yesus berdasarkan argumentasi Anda, ketiganya selalu menyatu, bersatu, menyatu mereka. Pertanyaannya, waktu Yesus dibaptis, apakah ketiganya menyatu atau berpisah? Jawab. Konteks pernyatuan yang you maksud ini tidak dalam konteks yang seperti selalu sama-sama terus satu ini, tidak seperti begitu. Oh, kadang menyatu, kadang berpisah. Hakikat, tapi dalam proses penyelamatan itu saya nggak nanya penyelamatan loh. Makanya Mas, waktu Anda sendiri yang ngomong menyatu loh tadi. Kok Anda ini kalau setiap Anda berargumentasi, kenapa Anda tidak memperkuat? Kenapa Anda jadi melemah gitu loh? Masalahnya Anda menyamakan manusia dengan sang pencipta itu kan nggak cocok. Oh, Anda yang menyamakan tuh. Anda yang menyamakan Yesus sama Bapak kok. Siapa yang menyamakan? Anda yang menyamakan manusia dan Tuhan. Anda menyamakan Bapa sama dengan Yesus, Bapa Yesus sama dengan Roh Kudus, ketiganya selalu menyatu. Anda yang menyamakan, Anda yang menyatukan, 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 Anda yang menyamakan. Selesai. Gitu loh. Siapa yang menyamakan Anda loh? Nah sekarang pertanyaannya, kalau mereka sama satu hakikat, mereka selalu satu, sama satu hakikat, menyatu. Nah, waktu dibaptis, pertanyaannya, mereka menyatu atau berpisah? Jawab. Oke, pertanyaan itu saya jawab ya, Mas. Ya, silakan. Mic-nya tetap on ya. Kejadian pasal 1. Saya nggak nanya kejadian loh. Allah menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya kejadian. Salah jawab. Saya nggak nanya kejadian. Saya nanya waktu Yesus dibaptis.
sebentar. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Inilah yang ditanya, yang dijawab gimana sih nih, Hos? Hos, terangin dulu waktu Yesus dibaptis. Hos, terangin dulu. Nah, waktu Jangan-jangan bahasa Indonesia nggak nyambung nih. Terangin dulu. Bang menjadi Is. manusia. Ya, Bang Is. Ya. Bang Is tahu tidak waktu pembaptisan Yesus itu, Bang Is? Ya. Ada suara dari langit. Siapa itu suara dari Tadi langit? saya bilang, ini kan Bentar dulu, Bang, kalau Bang, coba. ditafsir. Ya. Enggak, itu kan ada suara dari langit satu, terus ada burung merpati dua, ada Yesus yang lagi dibaptis. Gimana sih, Bang? Itu menyatu atau terpisah, Oke, Bang? sekarang begini. You menggunakan pembaptisan itu untuk bertanya saya. Saya tanya, manusia di muka bumi ini siapa yang dibaptis lalu ada proses seperti itu? Kenapa lari ke sono ya? Oh, ini bukti bahwa Tuhan itu anak Allah. Yesus Kristus anak Allah. Gini aja deh, Pak. Sesuatu yang sudah membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Langit Luar terbuka, biasa. inilah anakku kasih, kepadanya aku berkenan. Ini saja kamu sudah seharusnya mengakui. Diakui sebagai apa? Gimana sih? Begini aja Pak Ihsan. Adakah manusia Mas, udah final ya, udah final ya. ya pertanyaan kita kepada mereka ya Pak. Ini manusia di muka bumi, coba kasih contoh ke saya. Manusia di muka bumi ini yang dibaptis lalu lagi terbuka, lalu ada Allah firman Allah di atas menyatakan bahwa ini adalah anak yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Oke, saya jawab. Sebutkan. Mana buktinya langit pernah terbuka? Loh, tadi you kan ngomong. Langit terbuka. Mana? Ya ampun. Dalam bentuk lalu Roh Kudus lalu firman Allah dari atas langit. Mereka itu berpisah atau menyatu waktu dibaptis? Tidak, jawabannya begini Pak. Tidak, proses tadi. Iya. Begini Pak, saya jelaskan. Manusia itu terbatas ruang dan dimensi kan enggak? Pak. Memang. Yesus waktu dalam kandung. Yesus waktu dalam kandung. Iya. Manusia terbatas ruang dan waktu kah? Dan dimensi. Terbatas. Oke, terima kasih. Berarti Yesus waktu anda Yesus tidak paham. saya tanya dulu ya, waktu Yesus dalam kandungan terbatas nggak ruang dan waktu? 9 bulan, jawab. Kena lagi deh. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Karena Roh Kudus yang mengandung. Buset, lu pikir kandungan Maria seluas lapangan bola? Ya ampun. Terbatas, coy. Anak Maria Yesus, Buset dah. Maria dikandung dari tiadaan sampai ada gitu, dari firman Saya Sang Pencipta. tanya, pertanyaannya sederhana. Waktu Yesus dalam kandungan terbatas ruang dan waktu atau tidak? Ketika dia menjadi benih di dalam Jawab Bunda saja. Maria, itu Terbatas dia atau sudah tidak? ruang dan waktu sudah Terbatas atau tidak? Dijawab Anda saja. mengikuti hakikat manusia. Dijawab saja, terbatas atau tidak? Astaga, ya kita jawab ini. Kamu udah menerima ya udah. Terbatas atau tidak? Karena manusia Jawab tadi kan, hakikat manusia terbatas. Ya udah, jadi Yesus juga pernah terbatas. Karena dia manusia. Pencipta mengambil rupa sebagai sih lu? manusia, membatasi dirinya yang sang pencipta itu karena dia adalah manusia gitu loh. Berarti mengambil kalau rupa membatasi dirinya terbatas toh. Loh, Mas Andi, saya mau tanya. Nah, ya. Kena lagi lu. Kena. Lu selalu kena sama gue lu. Apa Pak Isen? Itu terbatas nggak tuh Yesus dalam kandungan? Manusia yang lahir di muka bumi, terus ada bintang yang terang benderang di atas tempat dia lahir. Bintang apa? Bintang fajar. dan ada malaikat lagi. Dan Malaikatnya itu bagus loh. di padang Efrata. Iya, malaikat itu mengabari, bukan meneror. Orang Majus meramal bintang, penyembah berhala datang gitu. Aduh, capek ini orang kok dibahas apa kemana-mana gitu loh. Makanya berhentilah menuhankan anak orang. Itu anak orang loh. Lu dengar dengan baik. Pertama, kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah dibuatkan beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Siapa yang mendubuatkan? Dalam kitab Zakaria. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di Yesaya 53. Enggak. Yesaya 53 yakin kita bahas. Malaikat yang datang kepada Maria menyatakan. Di mana tertulis Yesus dinubuatkan? Ada aja. Terus engkau akan mengandung seorang anak dan namailah dia Raja Damai. Makanya Tuhan setelah lahir. Di mana Yesus pernah menjadi Raja Damai? Di mana? Bisa membuat kita sangat di mana Yesus pernah menjadi Raja Damai? Di mana? Ya, apa yang
kasihilah musuhmu. Di mana Yesus pernah menjadi raja? Di mana? Di mana istananya? Itu hanya Yesus. Enggak ada Bang Andi. Jadi RT saya sudah biasa Yesus. Orang dia menderita kok, gimana punya raja damai dia menderita waktu hidup? Sedangkan orang maju saja menyembah dia masih baik kok, gimana sih? Berarti kamu kalau menyembah Yesus ikuti orang penyembah berhala. Itu orang maju penyembah berhala, peramal. Mas, kalau mau Kedua, Yesus yang di Markus 5 itu kok Matius sama Markus 5 itu orang yang kerasukan setan itulah yang menyembah Yesus. Setelah setannya keluar, berhenti menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah orang yang kerasukan setan. Yang mengusir setan itu siapa dong? Siapa namanya? Oke, saya jawab. Yang mengusir setan siapa namanya? Yang terbawa oleh iblis adalah Yesus. Yesus Dan yang mengusir setan siapa namanya? Jujur Pak Handi. Jujur Pak Handi. Ya Pak. Oke, saya jawab dulu ya. Setan itu siapa ya? Ya saya jawab pakai data. Matius 4, 8 sampai 10. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Oke, jadi iblis ini membawa Tuhan ke gunung yang tinggi. Kalau ini Tuhan nih yang dibawa nih. Kemudian bersoal jawab. Endingnya iblis menguji Tuhan. Ya ini nih, iblis menguji Tuhanmu. Hei Yesus, ku berikan seluruh kerajaan dunia ini. Dengarin dulu Bang, ini saya jawab pertanyaan lagi nih pakai data. Kata iblis, akan ku berikan seluruh kerajaan dunia ini Yesus kalau kau mau sujud menyembahku. Disinilah Yesus mengusir iblis. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Bapa saja kau harus menyembah, bukan kepada diriku. Betul. Nah, pertanyaan sekarang, Yesus itu memerintahkan menyembah siapa kepada iblis? Jawab. Menyembah sang Bapa. Berarti bukan menyembah dirinya, betul? Oh, Yesus itu kan tentang firman-Nya. Kena lagi dia. Kena lagi dia. Yohanes 1:30, Bro. Oke, Yohanes 1:30. 10:30 apa 1:30? Aku dan Bapa adalah satu. 10:30 itu. Bukan 1:30, 10:30 coy. Iya. Salah lagi. Oke, kita bahas itu 10:30. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Yohanes 10:30. Sejak dunia diciptakan. Oke, baik. Apakah waktu di dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu? Jawab. Melalui Roh Kudus. Kena lagi, muter lagi. Setiap argumentasinya kalah melulu. Diperkuat dong. Karena di dalam naik. Kau bawa 10:30. kepada Maria bahwa akan mengandung. Apakah Yesus? Baca Yohanes 14:24. Jangan pindah dulu. Oh, itu harus Anda mengerti. Kalau Anda salah terus. Kan kau bawa 10:30 tadi. Iya. Sekarang saya tanya, dengerin dulu pertanyaannya. Apakah waktu Yesus dalam kandungan Yohanes 10:30 berlaku atau tidak? Jawab. Ya berlaku karena dia adalah firman yang diutus oleh sang Bapa itu. Bunda Maria pernah mengandung Bapa, betul? Oh tidak. Loh, kenapa tidak? Yohanes 10:30 itu, dengerin ya, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah pertanyaannya, apakah Yesus dan Bapa satu di dalam kandungan? Satu, B tidak. Makanya Anda mengerti Yohanes 1:1. Lagi, muter lagi. Setiap data yang dibawa diputar lagi. Bukan diputar, Anda harus mengerti dulu. Kalau Anda tidak mengerti itu sesat. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tadi Anda menjawab, sejak semula Yesus dan Bapa sudah menyatu. Pertanyaan saya, waktu di dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapa menyatu atau tidak? Jawab. Ya, sang Bapa itu adalah roh. Saya nggak nanya begitu, saya nggak begitu jawab. Apakah di dalam kandungan Maria Yesus dan Bapa menyatu atau berpisah? Anda harus baca Yohanes 1:1. Lari-lari terus. Menyatu berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapa, betul? Mengandung Mas itu tapi yang jelas menyatu. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Sang Pencipta, betul? Iya, firman-Nya. Iya, berarti Bunda Maria pernah mengandung Tuhannya Bunda Maria. Iya, firman-Nya. Jadi Tuhannya Bunda Maria isi kandungan Maria.
Betul. Betul udah ngomong kayak dari tadi. Jadi Tuhanku adalah anakku. Jadi, sudah jelas ya. Jadi Tuhanku adalah anakku ya. Saya pikir dengan kemanusiaanmu, Mas. Ya udah, jadi Tuhanku adalah anakku ya. Itu adalah firman Sang Bapa. Semua orang tahu. Ya boleh, bisa. Tuhan adalah anakku. Bisa Itu katanya. Maria. Lu diam dulu naik. Ini lu diam dulu naik. Ini jujur nih Isen nih. Ini jujur Isen. Jadi Tuhanku adalah anakku gitu loh ya. Mana lebih tua? Mana lebih tua Maria daripada anaknya? Ketika Yesus sudah melakukan karya keselamatan, karena Maria kan sebagai perantara. Saya nggak nanya itu, Bang. Saya tadi sudah bilang bahwa Bang, anakku pertanyaannya adalah sederhana, Bang. lebih tinggi Tuhan. Mana lebih tua Maria daripada mana lebih tua Maria daripada anaknya? Yesus. Lebih Dalam tua Lukas anak 8, daripada ibu. Dalam Lukas 8, Yesus bilang begini, keluarga Saya nggak nanya itu loh. Jangan melaksanakan perintah Tuhan. Pak Isen, mana lebih tua Maria daripada anaknya? Tuhan, anaknya. Oh, jadi anak lebih tua daripada ibu. Iya. Udah, Yesus pinter Anda Maria. itu. Jujur Anda ini. Oh betul. Ya, saya butuh orang jujur kayak Anda gitu loh. Ya memang betul dan itu. Ya memang betul gitu loh. Maria Artinya mengakui bahwa karena iya. Maria sudah diberitahu oleh malaikat bahwa yang dikandung adalah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Ya udah artinya akan menjadi penyelamat. Iya, artinya anak lebih tua daripada ibu. Betul, karena ibu ini menuhankan anaknya. Gitu loh. Boleh. Ya boleh. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Kenapa salah? Ya iya. Ya nggak salah menurut Anda, yang menyalahkan siapa? Dengar kenaik. Kenapa? Apa masalahmu? Udah dijawab Pak Hen. Pak Hen jujur. Terima kasih Pak Hen, Anda jujur. Iya memang seperti itu. Jadi Maria itu adalah perantara. Jadi melahirkan seorang anak yang menjadi Tuhan, menjadi penyelamat bagi saya dan Mas Andi juga. Iya. Yang menciptakan Maria siapa Pak Hen? Pak Isen. Aduh, mulai putar-putar lagi. Ya. Kok putar? Cuma nanya. Jelas. So putar-putar lagi ya. Siapa yang menciptakan Maria? Maria tidak diciptakan, yang diciptakan itu Adam. Oke, siapa yang menciptakan Adam? Ya, Sang Bapa itu melalui firman-Nya. Yesus. Ya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan Adam. Betul. Betul. Oke. Jadi Yesus menciptakan Adam, terus Adam beranak cucu menjadi Maria. Jadi Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, yaitu Adam. Betul? Boleh. Jadi isi kandungan Maria 9 bulan ini itulah yang menciptakan Adam. Betul? Sifat kemanusiaannya. Kalau soal proses itu kan dari Allah Bapa. Kenapa diputar lagi sih tadi? Udah enggak kok diputar. Terima kasih Pak Andes karena menunjukkan bahwa Sang Bapa Tuhannya Kristen itu Maha Pengasih. Terima kasih. Jadi Yesus menciptakan Adam, kemudian Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam. Betul ya? Betul Pak Isen? Apa tadi? Yesus yang menciptakan Adam, betul? Betul, firman. Ya. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam. Ya. Ya, berarti lebih tua anaknya Maria daripada Maria, betul? Lebih tua dari Adam. Iya, lebih tua Yesus daripada Adam. Benar. Udah selesai. Itu yang justru membuat pernyataan itu yang membuat sampai orang Israel itu membunuh Yesus karena mereka bilang, udah berapa tahun udah dijawab host. Udah dijawab, ya, selesai. Itu sudah. Ya, jelas. Mantap host. Lanjut. Ya, bilangnya Abraham nenek moyangmu itu bersuka cita melihat aku, bilangnya itu. Ya. Oke. Saya tahu ayat mana itu, tapi adalah kita kayaknya simple aja. Iya simple bro. Anaknya berlete-lete dari tadi. Bukan karena kami mengerti. Contohnya Pak gini Isen. loh Pak. Iya selanjutnya. Anda coba. Res, terus ini sudah dijawab pertanyaan saya Res. Anda coba. Mantap. Buset, habisin 1 jam sendiri loh. Sang pencipta Jawab itu. pertanyaannya Bang Handi.
yang tidak terbatas ruang dan waktu dengan akal manusia yang terbatas ruang dan waktu, kan itu nggak cocok gitu. Makanya kami dari pendeta tadi itu kan nggak ada kerjaan lucu-lucu sebenarnya. aja sebenarnya melihat sampean itu, cuma ya Iya. daripada Pendeta itu nggak ada kerjaan, bikin dia menjelaskan hibur-hiburan aja. sesuatu yang nggak masuk di akal kan gitu ya. Ya, terus menurut Pak Pera yang masuk akal tuh yang gimana? Yang dikatakan Tuhan dan tertulis. Aduh Mas, kalau ungkap-ungkap soal-soal hal-hal tidak masuk akal itu jangan deh. Yang pasti proses itu berjalan mulai dari penciptaan sampai dengan penebusan dosa itu proses yang bukan gampang, dan itu misteri ilahi yang tidak bisa dideteksi oleh Gampang banget. manusia. Gampang banget. Gotong salib dibantu, haus dikasih minum. Oke. Baru 3 jam disalib diturunin. Apa yang susah? Nah, terus Apa yang susah? mana yang sama dengan itu? Mana yang sama? Tunjukkan yang sama dengan itu. Yang sama dengan apa dengan Yesus? Banyak di tahun 70. Proses tadi. Nih, sini gua tunjukin sini. Ini. Ya coba. Medical Theories of Crucifixion. Enggak, saya tanya manusia yang sama, yang proses Iya, itu. manusia. Ini manusia. Yang mana? Yang mana? Kapan kejadiannya di mana? Ini gua open cam ini gua open cam. Yang lu kira nyaliban cuma Yesus doang yang ngerasain. Semua orang ngerasain itu hal biasa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, mati dan bangkit tidak? Ya iya kan, Yesus cuma 3 jam bangkit lah dia. 3 jam doang. Wah. Nah, nih ya, historical. Saya tidak butuh itu ya, Mas. Saya tidak butuh itu. Terus Tadi nanya katanya. Jelas ya. Jadi terima kasih, semoga mendapatkan hidayah. Tadi katanya Akulah Tuhan nanya. Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Karena cuma dialah. Gak kita mau, diperoleh. disalib cuma 3 jam, nggak 3 hari. Nah, Kalau nggak mau datanya ya udahlah. Nah, nanti saya mau izin lah tadi saya lupa kasih tahu bahwa nanti saya punya waktu. Jadi saya undur bukan berarti menyerah, tapi saya Enggak, kita mengerti kok. Pasti ada aktivitas kan di belakang kan. Ya, jadi terima kasih Mas Sama-sama. Pera. Tadi sudah lekasa di sini kita saling diskusi. Saya berterima kasih, kita di sini tidak singgung keyakinan nama-nama, tapi kita hanya membicarakan hal-hal yang betul-betul sehingga tidak menyinggung siapa-siapa. Saya berterima kasih. Sama-sama. Ini menjadi berkat. Dan saya Semoga menjadi hidayah untuk Maibre Isyanan. Ya. Nanti kalau Selamat ada melanjutkan live lagi, aktivitas. saya akan mampir lagi. Siap. Terima Ini kasih live banyak kok semua sampai yang di sini. subuh. Ya. Naik dengan Pera, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Iya Shalom, Pak Isne, Tuhan Yesus memberkati juga Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus nggak sempat memberkati, dia sibuk bangun rumah untuk Pak Mas penyembahnya. Pera, saya berkati ya. Yes. Mas Pera, saya doakan ya. Tuhan memberikan hikmat kepadamu, Tuhan memberikan kekuatan. Iya, kita mendoakan mereka semua. Amin. Dan engkau mendapatkan hidayah. Dalam waktu dekat engkau akan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatmu. Amin. Aku udah didoain dari 2019. Oke, enggak apa-apa. Nggak ada yang datang. Saya akan kumulin lagi ya, Mas Pera, saya akan kumulin Ya, lagi. Terima kasih sama-sama. banyak, Mas. Saya mau diri ya. Sama-sama.